Kakek berhenti bersujud. Kamu sudah bersujud sepanjang jalan, bahkan tidak melihat siapapun. Ini sudah abad ke-21. Mana ada yang namanya dewa? Jangan terlalu percaya takhayul. Guru sudah memberikan perintah. Selama masa pergi bertapa, semua murid sekte Swanman yang datang harus bersujud setiap 3 langkah. Aku tidak boleh melanggar aturan. Terserah, aku sudah mendaki seharian. Kakiku sudah terasa sangat lemas. Kalian saja yang pergi. Aku tidak mau berjalan lagi. Kamu tahu apa? Keluarga Yang sedang terancam bahaya. Jika tidak menemui guru, kehancuran keluarga sudah di depan mata. Ayah, jangan marah. Chai Wei hanya merasa lelah. Dia akan menyusul setelah beristirahat. Aku menemani ayah naik dahulu. Kalian tunggu aku di sini. Tanpa perintah dariku, jangan pernah memasuki tempat ini. Murid yang Huai Song memberi hormat. Dudu, jangan sok kuat. Huai Song berterima kasih atas anugerah guru. Makan ini. Penyakit dalamku ternyata sudah sembuh total. Terima kasih, guru. Umurmu akan berakhir hari ini. Hal yang bisa kulakukan hanya membiarkanmu pergi tanpa rasa sakit. Katakan, kenapa kamu mempertaruhkan nyawa? Apa yang kamu inginkan? Aku akan berterus terang. Keluarga Yang sedang mengalami masa sulit. Murid memohon guru untuk keluar gunung. Lindungi keluarga Yang selama 3 tahun. Dahulu kamu menghancurkan inti emasmu, melepaskan jalan dewa selamanya, demi membantuku menaklukkan siluman jahat. Aku memang berutang budi padamu. Aku menerima permintaan ini. Setelah 3 tahun, urusan kita sudah lunas. Mendengar perkataan guru, aku bisa mati dengan tenang. Identitas apa yang akan kugunakan untuk tinggal di keluarga Yang? Yunzo, bawa Chai Wei masuk. Chai Wei, namanya Chin Heng. Dia akan menjadi suamimu nanti. Kakek, apa yang sedang kakek bicarakan? Kakek menyuruhku menikah dengan seorang petani desa penjual buah. Aku bahkan tidak mengenalnya. Iya. Ini adalah masalah masa depan cucumu. Tidakkah sebaiknya ayah memikirkannya lagi? Cukup, Chai Wei harus menikahi Chin Heng. Jika tidak, aku akan menulis wasiat, menyumbangkan seluruh harta keluarga Yang. Saham grup Yang juga jangan harap bisa kalian dapatkan. Itu tidak boleh terjadi. Jika tidak mendapat saham grup Yang, simpanan yang aku pelihara diam-diam si kecil manis itu akan menelanku hidup-hidup. Ayah, jangan marah. Siapa bilang dia tidak mau menikah? Besok aku akan membawa Chai Wei untuk mendaftar pernikahan dengan Tuan Chin. Ayah, kamu sudah tahu jelas bahwa aku hanya mencintai Xiao Shuan. Ini adalah keinginan terakhir kakekmu. Kamu turuti saja dulu. Dapatkan sahamnya terlebih dahulu, lagian. Setelah beberapa tahun kemudian harta keluarga yang sudah stabil, kamu bisa bercerai dengannya. Baik, aku mau menikah. Semoga Chai Wei bisa membanggakanku. Agar guru tetap tinggal di keluarga yang lebih lama. Hormati dan cintai Chin Heng nantinya. Hiduplah dengan baik bersamanya. Masa depan keluarga yang akan aku percayakan sepenuhnya kepadamu. Tenang saja kakek, aku akan melakukannya. Kakek, Ayah, muridku ini adalah orang yang pintar. Keturunannya tidak bisa menjaga harta keluarga. Menyumbangkan harta justru bisa menjamin keselamatan mereka seumur hidup. Sayangnya keturunan keluarga Yang mungkin tidak memahami niat baiknya. Kosongkan ruangan sekarang. Restoran Yang tidak menerima pelanggan hari ini. Sewa tempat minimal 20.000. Kalian ingin memesan apa? Kamu siapa? Apakah kamu tidak punya mata? Aku adalah koki utama di sini. Koki utama lebih mirip si bodoh. Hancurkan tempat ini sekarang. Hancurkan sampai restoran yang terpaksa tutup. Jika kalian tidak datang untuk makan, pergi dari sini. Kamu mau cari mati ya? Aku akan menghancurkan kepalamu juga. Kamu sebenarnya monster apa? Masih tidak mau pergi? Pergi. Aku akan pergi sekarang. Berhenti? Bayar 20.000 dulu baru pergi. Chin Heng, dalam waktu setengah jam, antarkan Fo Tiao Qiang ke Bar Ye Feng 401. Memasak Fo Tiao Qiang setidaknya butuh waktu selama 2 jam.
Itu adalah urusanmu. Jika tidak sampai dalam setengah jam, kita bercerai. Chai Wei, ini sudah larut. Kenapa kamu melupakan makan? Waktunya pas, aku berhasil menang. Hebat sekali, Chai Wei. Bagaimana cara kamu mendidiknya? Seandainya Song Kai milikku bisa, menurut Qin Heng pasti menyenangkan. Aku tidak bisa menandinginya. Pantas saja dia bisa menjadi menantu yang menumpang. Memanjat 4 keluarga kaya Xiangjing, cabang tertinggi di keluarga Yang. Dia benar-benar kura-kura ninja. Aku sudah bilang, jika aku menginginkan bintang, Qin Heng pun harus berlari membawakannya untukku. Ada apa ini, Chai Wei? Apa yang kalian bicarakan? Ini sangat sederhana. Aku bertaruh dengan mereka. Bertaruh dalam waktu setengah jam, apakah aku bisa meneleponmu dan menyuruhmu datang ke sini. Sekarang aku berhasil menang. Sekarang adalah waktunya makan. Restoran masih memiliki banyak urusan. Hanya demi sebuah lipstik, kamu memanggilku dari jauh. Aku sedang meminum alkohol, bertaruh demi bersenang-senang saja. Memangnya kenapa? Bersenang-senang, Chai Wei. Aku juga masih memiliki pekerjaan. Kamu menganggapku apa? Monyet sirkus? Qin Heng, sadari identitasmu sendiri. Pekerjaanmu itu sama sekali tidak penting. Memberiku semangat adalah kehormatan terbesarmu. Xiaohuan, aku menerima lipstick edisi terbatas ini. Bentar, bukankah 3 babak 2 kemenangan? Baik, mari bertaruh 1 ronde lagi. Bertaruh apapun yang aku lakukan, Qin Heng tidak berani memarahiku. Chai Wei, sudah, bagaimanapun, dia adalah suamimu. Apanya yang sudah? Jika bukan karena kakek dulu, bersikeras menyuruhku menikahinya, aku pasti sudah menikahi Xiao Xuan. Meski aku menganggapnya seekor anjing, Qin Heng tidak berhak memarahiku. Bagus sekali, Chai Wei. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Kai Wei. Kamu keterlaluan. Tatapan Qin Heng kepadaku ternyata membuatku merasa takut. Tidak, dia cuma menantu sampah. Pasti itu hanya ilusi. Chai Wei, apa yang kamu lakukan? Sup ini dibuatnya dengan susah payah. Kenapa? Kamu marah? Katakan padanya untuk pergi. Pergi dari keluarga Yang. Aku bisa memberimu banyak uang agar hidupmu terjamin selamanya. Qin Heng, 3 tahun ini kamu memohon tinggal di keluarga Yang, meski sudah diusir berkali-kali. Ini pilihanmu sendiri, bukan? Aku akan berbicara jujur saja. Keluarga Yang sedang dalam masalah, murid memohon guru untuk membantu, lindungi keluarga yang setelah aku mati. Waizong, dulu kamu memohon sambil bertaruh nyawa, tapi hasil kerja kerasmu, keturunanmu tidak mengerti cara menghargainya. Sudahlah, tinggal 3 hari lagi. Semua urusan ini akan segera berakhir. Besok kamu masih ada proyek penting yang harus dibahas. Jangan bermain sampai larut malam, cepat pulang ke rumah. Qin Heng, kamu benar-benar bakat menjadi pria yang mengandalkan wanita. Meski diperlakukan seperti ini, kamu tidak berani kentut pun. Apa kamu ini masih laki-laki? Laki-laki? Dia itu suami sampah. Mana mungkin disebut laki-laki? Tapi memang benar. Menantu sampah memang harus begini. Jika tidak bermuka tebal, mana bisa bertahan di keluarga Yang makan dan minum gratis 3 tahun? Kai Wei, aku akan mengantarmu pulang. Gak seru, diajak bercanda saja marah. Qin Heng, pria sepertimu yang cuma bisa merendahkan diri sendiri, tidak akan bisa mempertahankan wanita. Aku peringatkan kamu ya, cinta pertama Chai Wei sudah kembali. Kalau kamu mengetahui situasi ini, jangan mengganggu Chai Wei lagi. Masa muda kami para gadis, itu sangatlah berharga. Bersamamu hanya membuang masa mudanya. Maafkan aku ya. Sebenarnya Chai Wei biasanya tidak begini. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Biasanya tidak begini. Sudah 3 tahun dia terus begini. Sudahlah, tinggal 3 hari lagi. Tidak masalah bagiku. Terima kasih, aku GPP, ayo. Hahaha. Akhirnya kamu mengetahui jalan pulang. Lihat ini, sudah jam berapa? Kamu bahkan tidak memasak nasi, membiarkan tamu merasa lapar saja. Peka sedikit dong jadi orang. Ya. Aku juga memiliki pekerjaan sendiri. Aku harus menjemput Chai Wei pulang. Urusan kecil seperti memasak ini, biarkan pengasuh melakukannya saja. Beraninya kamu membantah. Chai Wei sudah pulang dari tadi. Dia mengendarai mobilnya sendiri, tentu saja sampai lebih awal. Kamu menumpang makan di keluarga Yang, memakai semua fasilitas milik kami, menyuruhmu untuk memasak nasi saja. Masih saja mencari banyak alasan. Selalu saja membuat berbagai alasan. Sudahlah, cuma masalah makan saja. Aku akan membelinya sekarang. Ibu, silakan duduk dulu. Apa makanan luar itu bersih? Apa paman bisa memakannya? Dia yang harus memasak ini. Bagaimana kalau suatu saat aku tiada? Apa maksudmu?
Kamu sudah lelah memasak ya? Mau melepaskan tanggung jawabmu? Bukan begitu, aku pergi sekarang. Chai Wei, kata-katamu memang sangat ampuh. Qin Heng si sampah ini semakin malas saja akhir-akhir ini. Kakak, maaf sudah membuat kegaduhan. Jangan bicara seperti itu juga. Pernikahan ini keputusan tuan tua. Dulu kamu juga sudah menyetujuinya. Selama ini Qin Heng di keluarga Wang bekerja sangat keras. Meski tak berjasa, dia bekerja keras. Mungkin hari ini dia lelah. Biarkan dia beristirahat sejenak. Cui, aku kesal membahas ini. Chai Wei adalah putri yang baik. Dia juga serasi dengan Xiao Xuan. Entah apa yang dipikirkan tuan tua, malah merekrut orang desa pedalaman untuk menjadi suami sampah. Jika dia menikah dengan Xiao Xuan, bekerja sama dengan keluarga Li, keluarga yang kita pasti sudah menjadi keluarga terkaya di Shangjing. Benar sekali. Suami sampah seperti dia ini harus diawasi dengan sangat ketat. Menumpang hidup di keluarga yang tidak semudah yang kamu bayangkan. Sudahlah, jangan membahas itu lagi. Mari kita selesaikan dulu krisis yang menimpa keluarga Yang. Kai Wei, besok proyek di grup Yuan mengenai Teluk Haizu itu, apa kamu merasa yakin? Keyakinanku sangat kecil. Mana bisa begitu? Aliran dana kita sedang kritis. Jika sampai kehilangan proyek ini, kita akan segera tersingkir dari keluarga besar Shangjing. Aku juga sudah mengetahuinya, tapi ku dengar keluarga Xie juga sangat menginginkan proyek tersebut. Secara bisnis, grup yang tidak memiliki keunggulan kompetitif. Kamu belum tahu ya? Xiao Xuan sudah kembali sekarang. Dia memintaku untuk menemuimu. Di dalam grup Yuan, Pak Yuan adalah paman Xiao Xuan. Temuilah Xiao Xuan sebentar. Mintalah dia membantumu berbicara. Pashi, rencana di restoran yang gagal. Gagal ya sudah biarkan saja. Keluarga yang memiliki pakar di belakangnya. Dia bukan orang yang bisa aku lawan. Lalu bagaimana dengan proyek Teluk Haizu? Apa kamu tidak mendengar perkataanku? Berikan proyek itu kepada keluarga Yang. Orang hebat itu sudah memberi perintah. Proyek di Teluk Haizu itu, grup Yuan sudah menjanjikannya kepada Yang. Kita tidak perlu memperebutkan hal itu. Apa latar belakang pakar itu sebenarnya, sampai membuat Anda begitu ketakutan? Apa yang kamu ketahui? Dia bisa mengendalikan takdir negara dan menentukan hidup atau mati seseorang. Dia berada di atas segalanya, seperti naga sejati di dunia ini. Apa? Aku hampir saja menyerang sosok yang sehebat itu. Untung kamu segera menghentikan tindakanmu sebelum membuat kesalahan yang sangat besar. Jika ada yang berani menghina naga sejati, pasti akan memicu hukuman dari langit, bahkan bisa mengancam nyawa pelakunya. Sudah, jangan membahas hal ini lagi. Segera mengambil uang di bagian keuangan, lalu jangan pernah kembali ke Shangjing. Bagaimana? Konsernya sangat menarik, bukan? Tak sangka kamu masih mengingat. Siapa musisi favorit yang aku sukai? Tentu saja aku mengingatnya, Chai Wei. Setelah bertahun-tahun lamanya, Qin Heng mungkin tidak pernah sekalipun mengajakmu menonton konser seperti ini. Kamu pasti merasa sangat lelah. Qin Heng memang tidak memahami ini. Apalagi sekarang urusan perusahaan sangat banyak. Aku juga sebenarnya tidak punya waktu. Pekerjaan memang penting bagi setiap orang, tapi hidup juga butuh waktu bersantai. Sekarang sudah sangat larut malam. Aku harus segera pulang sekarang. Kai Wei, apa kamu masih belum memahami perasaanku? Aku memahaminya, tapi aku sudah menikah. Tidak mungkin ada hubungan di antara kita. Padahal kamu jelas tidak mencintai Qin Heng. Dahulu, alasan aku meninggalkan dirimu sebenarnya karena memiliki alasan tersendiri. Aku belum memikirkan hal itu saat ini. Gak apa-apa, aku tahu jangan bertindak secepat ini. Aku bisa menunggumu, jadi tenang saja. Aku tidak akan memaksamu untuk memilih. Sekarang segera beristirahat dengan cukup. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Besok aku akan menemui paman sepupumu, yaitu pemimpin dari grup Yuan, Pak Yuan, membahas proyek Teluk Haizu. Bisakah kamu membantuku untuk menghubunginya? Tentu saja aku bisa membantumu. Besok aku akan segera membicarakannya. Namun, sebelum aku pergi dari sini, bolehkah aku mendapatkan ciuman selamat malam? Aku harus segera pulang ke rumah. Qin Heng, dengarkan penjelasanku. Aku dan Xiao Xuan cuma teman biasa. Tidak ada apapun di antara kami. Apa teman biasa juga bisa berciuman? Xiao Xuan baru kembali dari luar negeri. Ini cuma sekadar etiket luar negeri saja. Apalagi besok ada proyek Teluk Haizu, aku masih memerlukan bantuannya. Aku sudah membuatkan sup untukmu. Sudah aku letakkan di atas meja. Minum dan segera tidur. Qin Heng, aku mengetahui kamu sangat baik padaku. Kamu selalu memperhatikanku dengan sangat baik. Tapi jika kamu mengira bahwa aku akan menaruh hati padamu karena itu, maka kamu sudah salah. Kita tidak mungkin bisa bersama. Jangan mengkhawatirkan soal kerjasama besok. Proyek Haizu pasti menjadi milik Yang. Qin Heng, tindakanmu ini hanya akan membuatku bersalah. Tapi itu bukanlah sebuah cinta. Kamu sama sekali tidak mengertiku, serta tak mampu memberiku romansa idaman. Semua rencanamu itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Aku tidak merencanakan apapun, segera tidur.
Sekretaris Bai, apa pamanku mau menemuiku? Pak Li, Pak Yuan tidak mengenalmu. Bagaimana? Apa dia sudah diusir? Tenang saja Pak Yuan, dia sudah diusir. Bagus, aku harus menemui tamu penting. Kamu awasi tempat ini dengan ketat. Jangan biarkan orang sembarangan masuk dan mencoba mendekati keluarga Yuan kami. Aduh Nona Yang, silakan duduk. Kami sudah lama menunggumu. Pak Yuan, aku ingin membicarakan sesuatu tentang kerjasama proyek Teluk Haizu, grup yang kami. Tenang saja, aku sudah mengetahuinya. Ini surat pernyataan proyek Teluk Haizu. Langsung tanda tangani saja. Kami mengambil keuntungan 70%. Syarat ini bukankah agak terlalu berlebihan? Hahaha, ini tidak seberapa. Ada tuan itu yang membelamu. Grup Yuan kami tentu akan bekerja sama. Ini hanya sedikit keuntungan aja. Anggap saja hadiah perkenalan untuk Nona Yang. Aku akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai situasi grup yang kami. Tidak usah, tuan itu sudah menjaminnya. Aku sangat mempercayai grup yang kalian. Pak Yuan, siapa tuan yang Anda maksud itu? Nona Yang, jangan pura-pura bingung. Tuan itu sangat memedulikan urusanmu. Dia benar-benar menaruh perhatian besar. Besok aku menemui pamanmu, yaitu Pak Yuan dari grup Yuan, untuk membicarakan proyek Teluk Haizu. Bisakah kamu membantuku menghubungkannya? Tentu saja bisa. Aku akan mengatakannya besok. Tapi sebelum aku pergi, bolehkah aku meminta ciuman selamat malam? Pak Yuan, tenang saja. Menyerahkan proyek ini kepada kami pasti adalah pilihan yang paling tepat. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Guru, aku sudah melakukan perintah Anda. Aku sudah memberikan proyeknya pada Nona Yang. Bagus, kerja bagus. Guru, ayah terus mengingat Anda selama ini. Dia sekarang sudah semakin tua. Ulang tahun ke-90 sudah tar lagi. Bagaimana menurut Anda? Nanti kulihat. Belum tentu aku sempat. Chai Wei sudah keluar. Mengenai urusan proyek itu, aku harus memberitahumu. Aku sudah tahu semuanya, Xiaoshuan. Terima kasih sudah membantu proyek ini. Kamu benar-benar penyelamat keluarga Yang. Berhasil mendapatkannya? Apa karena di kantor terlalu ramai, makanya paman tidak mengakuiku? Padahal aku belum sempat mengatakan apapun. Lupakan urusannya, taklukkan yang Chai Wei dulu. Itu masalah kecil aja, Chai Wei. Sudah lama sibuk, kamu lapar kan? Aku sudah memesan restoran. Ayo kita makan bersama. Jam segini Qin Heng pasti udah memasak. Tapi Xiaoshuan sudah sangat membantuku. Dahlah, biarkan Qin Heng menunggu bentar. Lei Kai Wei. Hari ini kamu menaklukkan proyek besar. Kita harus minum sampai mabuk. Tidak, aku tidak bisa minum lagi. Kai Wei, masih ingatkah saat kita masih kuliah? Saat itu kita tampil di panggung. Aku bermain piano, kamu menari. Semua orang bilang kita pasangan serasi. Andai dulu aku tidak pergi sekolah, apa kamu tidak akan dipaksa menikah dengan Qin Heng si sampah? Jangan membicarakan hal ini lagi. Semuanya sudah berlalu. Iya, semuanya sudah berlalu, Chai Wei. Ayo minum satu gelas terakhir, demi masa muda kita yang hilang. Kai Wei. Bibi, urusannya sudah berhasil. Wanita bodoh ini tertidur dengan lelap. Segera selesaikan urusan itu. Setelah kamu menikah dengan Chai Wei, utang keluarga Li kita akan dilunasi pakai uang keluarga Yang. Yang Kai Wei. Lauzi sudah mengenalmu bertahun-tahun. Kamu tidak membiarkanku menyentuh satu jari pun. Hari ini kamu jatuh ke tanganku. Sekarang kamu adalah wanita milikku. Kamu adalah Qin Heng. Gimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kamu menjemput Yang Chai Wei, tepat di depan pintu grup Yuan. Apa itu sulit dicari? Sepertinya aku meremehkanmu. Egg-ag. Suka mengambil keuntungan saat orang lemah? Benda itu harus dibuang saja. Apa kamu mau memotongnya sendiri? Atau biar aku yang melakukannya? Qin Heng, apa yang kamu lakukan? Qin Heng, lepaskan dia. Xiaoshuan, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa.
Qin Heng, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Kamu berpikir bahwa karena aku, kamu tidak mendapatkan hati Chai Wei. Tapi hubungan kami berdua bersih. Lampiaskan saja kekesalanmu kepadaku. Jangan libatkan Chai Wei dalam hal ini. Qin Heng, apa yang kamu lakukan? Xiao Xuan adalah temanku. Meskipun kamu tidak menyukainya, kamu tidak boleh main tangan. Aku tidak menyukai Li Xiaoshuan. Apa kamu tahu yang dia lakukan? Kami hanyalah teman lama yang sedang minum sedikit alkohol saja. Chai Wei sedang mabuk. Aku membantunya untuk duduk istirahat. Qin Heng, aku tahu aku tidak pulang tadi. Kamu sudah memasak dengan sia-sia. Tapi Xiao Xuan sudah membantuku mendapatkan proyek Teluk Haizu ini. Ini adalah keadaan darurat. Bisakah kamu tidak bersikap segois itu? Yang Chai Wei, kamu sungguh tidak masuk akal. Chai Wei, jangan bicara lagi. Beberapa orang berhati kotor. Melihat semuanya juga terasa kotor. Tidak bisa, Qin Heng. Kamu harus meminta maaf kepada Xiao Xuan. Meminta maaf? Yang Chai Wei, pahami dulu situasi yang sebenarnya. Aku mengetahuinya dengan sangat jelas. Saat keluarga yang sedang terpuruk, Xiao Xuan yang sudah menolongku. Aku hanya menemani Xiao Xuan makan saja. Kenapa kamu harus bertindak sejauh ini? Di dalam hatimu hanya ada perasaan pribadimu sendiri saja. Kapan kamu memikirkan kepentingan keluarga? Qin Heng, cepat minta maaf. Ada rekaman CCTV di ruangan ini. Mengenai kebenaran yang terjadi, kamu akan mengetahuinya setelah memeriksa. Gawat, dia tidak boleh memeriksa CCTV. Jika Yang Chai Wei sampai mengetahui apa yang kulakukan tadi, aku akan tamat. Sudah, Chai Wei. Bagaimanapun Qin Heng adalah suamimu. Demi menjaga wajah keluarga Chai Wei, Qin Heng, tuangkan aku segelas minuman. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Bagaimana? Dunia ini tidak memiliki orang yang pantas menerima penghormatanku. Memangnya kamu itu siapa? Kamu mau memeriksa CCTV atau tidak? Qin Heng, cukup. Tidak perlu memeriksa apapun. Kamu yang sudah memukul duluan. Xiao Xuan besar hati dan tidak mempermasalahkannya. Dia hanya memintamu bersulang saja. Apa kamu begitu sulit melepaskan? Harga diri tidak berguna itu? Aku bisa memberikannya minuman, tapi dia tidak akan sanggup menanggungnya. Aku tidak sanggup menanggungnya. Aku adalah lulusan luar negeri yang sangat berprestasi. Menantu tidak berguna sepertimu. Menghormatiku adalah sebuah kehormatan. Aku ingin melihat konsekuensi apa yang tidak bisa kuterima. Cepat tuangkan minumannya. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jika tidak memiliki moral, maka bencana akan menimpamu. Kamu tidak pantas meminum ini. Semakin kamu bicara begitu, aku semakin ingin meminumnya. Qin Heng, hati Chai Wei milikku. Apapun cara yang kamu gunakan, kamu tidak akan pernah menang. Minumannya sudah aku habiskan. Tidak ada hal buruk terjadi yang tidak bisa aku tanggung. Qin Heng, daripada kamu berbohong untuk menakuti orang, sebaiknya kamu segera memperbaiki dirimu. Bukan saat aku sedang membutuhkan bantuan. Kamu malah menjadi sampah tidak berguna. Chai Wei, jangan merasa takut. Aku tidak sama seperti Qin Heng. Selama ada aku di sampingmu nanti, tidak ada yang berani menyakitimu. Katak di dalam tempurung. Mana tahu betapa luasnya lautan. Tenang, itu akan segera datang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ini? Qin Heng, kamu sedang bersandiwara apa? Berani melawan atasan, serta telah menghina naga sejati. Dosanya harus dihukum mati. Siapa-siapa yang sedang berbicara? Xiao Xuan, apa yang terjadi padamu? Tidak ada orang yang berbicara. Itu adalah suara dari langit. Waktunya sudah tidak lama lagi. Berhenti berpura-pura menjadi hantu di sini. Qin Heng, kamu bersusah payah merencanakan drama ini hanya demi mempertahankan harga diri yang sangat menyedihkan itu, bukan? Aku ingin memberitahumu, trik murahan yang kamu lakukan ini tidak bisa membohongi aku dan Chai Wei. Xiao Xuan, Atatara. Wajahmu sudah berlumuran banyak darah. Mana mungkin hal ini terjadi? Xiao Xuan sadar. Xiao Xuan, Qin Heng. Kamu tega menaruh racun di minuman. Hatimu sungguh sangat kejam sekali. Yang Chai Wei, apakah otakmu sudah tidak berfungsi lagi? Dia yang telah menentukan tempat ini. Dia juga yang memesan minumannya. Mana mungkin aku bisa meracuninya? Lalu kenapa Xiao Xuan menjadi seperti ini? Kamu membohongiku, pasti kamu punya penawarnya, benar kan? Aku sudah menjelaskannya padamu. Orang yang tidak tahu diri, pasti akan segera mendapatkan bencana. Ini dosa yang dia lakukan sendiri, maka dia harus menanggung akibatnya. Sekarang dia hanya menerima akibat perbuatannya. Berhenti di sana, Qin Heng. Jika kamu tidak mau menyelamatkannya, mulai sekarang kamu dilarang melangkah ke rumah yang lagi. Sial, janji 3 tahun belum berakhir. Urusan sebab dan akibat belum usai.
Berikan ini agar dia memakannya. Singkirkan semua pikiran kotormu itu. Jika ada lain kali, aku pasti membunuhmu. Chai Wei, aku merasa sakit. Ada apa? Di mana yang sakit? Xiaoshuan, aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku sudah menambahkan obat penenang. Segera istirahat setelah selesai berendam. Sepertinya moodnya sedang buruk. Tidak. Berhenti. Aku memang pulang agak terlambat, tapi antara aku dan Xiaoshuan benar-benar tidak ada apa-apa. Hari ini dia sudah sangat membantuku. Aku hanya merasa berterima kasih. Tenang saja, aku tahu sudah menikah. Aku mengerti batasannya. Berterima kasih padanya. Apa kamu tahu apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia memasukkan obat ke minumanmu. Qin Heng, aku sudah menjelaskan baik-baik, tapi kamu malah menyebar fitnah. Tindakanmu ini sungguh tidak seru. Aku bahkan belum menghitung tindakanmu. Merakuni Li Xiaoshuan. Dia itu hanya penipu yang pamer. Apa dia worth it untuk dirakuni? Qin Heng, bisakah berpikiran luas? Saat grup yang sedang terancam, dialah yang menyelamatkan kita. Jika kamu sedikit berguna, aku tidak perlu memohon pada orang. Jadi kamu benar-benar mengira dia yang menyelesaikan proyek itu? Tentu saja. Dia dan Yuan Chengye sama sekali tidak punya hubungan. Keluarga Li dan Yuan sudah bertahun-tahun tidak bekerja sama. Iya, ucapanmu memang masuk akal. Tapi selama beberapa hari ini aku sudah menelepon banyak mitra. Semuanya memberitahu tidak bisa membantu, hanya setelah bicara pada Xiaoshuan proyeknya langsung berhasil. Siapa lagi kalau bukan dia? Kenapa bukan aku saja? Kamu, Qin Heng. Apa otakmu sudah kemasukan air? 3 tahun kamu menumpang hidup. Aku tidak mempermasalahkan hal itu. Kamu cemburu kepada Xiaoshuan. Aku juga tidak mempermasalahkannya. Tapi kamu malah membual sekarang. Aku sangat kecewa kepadamu. Iya, memang seharusnya kamu kecewa. Bagus kalau kamu menyadarinya. Tundukkan kepalamu mulai sekarang. Hiduplah dengan jujur dan tenang. Sikapmu yang semakin melunjak itu benar-benar membuatku merasa muak. Kecewa yang aku maksud adalah, jika kakekmu masih melihat ini, melihat dirimu yang sekarang ini, dia pasti akan sangat kecewa. Jangan sebut si tua bangka itu. Jika bukan karena dia menggunakan ancaman saham dari grup Yang. Kamu pikir orang sepertimu itu, si udik yang dari desa, layak masuk ke keluarga Yang? Jadi begitu caramu memikirkan kakekmu? Lalu aku harus bagaimana lagi? Qin Heng, aku tidak mencintaimu. Keluarga yang sudah memberimu makan, itu sudah merupakan kebaikan terakhir. Bahkan jika kakek melihat ini, dia tidak berhak menyalahkanku. Sudah 3 tahun berlalu sekarang. Sebagai seorang pengusaha yang hebat, harus memiliki kemampuan untuk menilai, kemampuan memutuskan dan juga mengeksekusi. Aku ternyata tidak berhasil membuatmu mempelajari hal itu sedikit pun. Aku telah gagal memenuhi amanah kakekmu. Apa maksud perkataanmu itu? Sekarang kamu berani menceramahiku. Ini bukan masalah menceramahimu, Chai Wei. Kamu sekarang adalah pemimpin keluarga. Aku hanya berharap kamu bisa, dalam waktu yang tersisa ini, belajar menilai orang dan perkara, belajar membedakan benar dan salah, agar bisa meneruskan warisan keluarga. Kamu sudah bersikap sangat lancang. Urusan warisan dari keluarga Yang, bukan urusan menantu sampah sepertimu. Kamu pikir aku ingin ikut campur? Kakekmu mempercayakanmu kepadaku saat sekarat. Aku melakukannya demi memenuhi wasiatnya. Aku tidak tahu ramuan perayu apa yang kamu berikan kepada kakekku. Jika kamu meninggalkan keluarga Yang, kamu hanyalah sampah yang miskin. Lihatlah dirimu sendiri di cermin. Dari seluruh bagian tubuhmu itu, tidak ada yang layak aku percayai. Karena kamu masih tetap keras kepala. Saatnya memberitahumu kebenaran yang sebenarnya. Tanpa aku selama 3 tahun ini, keluarga Yang pasti sudah hancur. Qin Heng, apakah kejadian hari ini memberikan pukulan yang terlalu besar hingga kamu berani bicara begitu? Kenapa ribut-ribut di malam hari? Ada masalah apa sebenarnya ini? Kebenaran apa yang kamu maksud? Ya, Qin Heng itu entah apa yang merasukinya. Dia malah mengatakan kepadaku bahwa selama 3 tahun ini, keluarga Yang kita sudah hancur tanpanya. Berdebah, benar-benar berdebah. Apa kamu sedang menyumpahi keluarga Yang?
Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku hanya ingin menyatakan kenyataan. Menyatakan kenyataan? Apa kenyataannya? Kenyataannya adalah 3 tahun ini. Nilai pasar grup yang melonjak drastis. Industri kita tersebar di seluruh Shangjing. Keluarga yang sangat berjaya di tanganku, semakin hari semakin berkembang pesat. Berkembang pesat? 3 tahun yang lalu, keluarga yang hanyalah keluarga kelas bawah. Keluarga Xie dan keluarga Yuan semuanya mengincar keluarga Yang dengan tamak. Namun hanya dalam 3 tahun, yang menjadi keluarga kaya di Shangjing. Itu semua karena aku ada di sini, membantu membangun koneksi untukmu dari belakang, dan menyingkirkan semua rintangan untukmu. Berhenti bicara omong kosong di sini. Semua ini berkat kerja kerasku sendiri. Kerja kerasmu sendiri? Ratusan mitra bisnis keluarga yang di Shangjing dulu menganggap kita seperti semut kecil. Sekarang mereka malah sangat menghormati kita. Yang Chai Wei, coba kamu tanyakan dirimu sendiri. Apa kamu punya kemampuan seperti itu? Tentu saja punya. Itu semua karena kerja keras Chai Wei, mengurus semua proyek selama bertahun-tahun ini. Sehingga para mitra bisnis bisa melihat potensi besar yang dimiliki grup Yang. Yang Huaisong memiliki keturunan seperti kalian. Itu adalah sebuah kemalangan baginya. Kacau. Ini benar-benar keterlaluan. Qin Heng, berani sekali kamu. Beraninya kamu berbicara seperti itu pada kami. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Segera minta maaf kepada Chai Wei sekarang. Jika tidak, aku hari ini harus mengusirmu keluar dari rumah ini. Bagaimana menurutmu? Apa aku juga harus minta maaf? Aku tidak butuh permintaan maafmu. Tidak bisa begitu, putriku. Menantu tidak berguna seperti dia ini. Jika kamu memaafkannya sekali saja, dia pasti akan semakin ngelunjak nanti. Dia akan semakin menjadi-jadi. Aku tahu. Dia berani berbicara seperti itu pada kita. Permintaan maaf saja tidak akan cukup. Aku ingin kamu meminum air ini. Sudah Chai Wei. Qin Heng memang berbicara agak kasar. Tapi selama ini kalau bukan dia mengurus rumah tangga untukmu, merawat kebutuhan sehari-harimu, apa kamu bisa sepenuhnya fokus dalam bekerja? Ucapannya ada benarnya juga. Mana ada benarnya? Kita sudah menafkahinya bertahun-tahun. Wajar kalau dia sedikit menderita. Dia berani membantah kita. Hari ini dia harus meminumnya. Bagaimana kalau aku menolak? Kamu sudah tahu jawabannya. Kalau hari ini kamu tidak minum, kita bercerai. Kamu pergi tanpa membawa apapun. Chai Wei, kenapa berbicara begitu? Jangan melupakannya. Pernikahan kalian ini ditentukan tuan tua sebelum meninggal. Lalu kenapa? Sudah 3 tahun berlalu. Kita sudah cukup memberinya makan. Tuan tua pasti sudah tenang. Putriku, ayah mendukungmu. Ceraikan dia. Yang Yunzo, saat membawa Chai Wei, aku mengatakannya berulang kali. Pernikahan tidak boleh sembarangan. Tapi kamu tidak bertanya padaku, langsung menyetujui pernikahan Chai Wei. Sekarang kamu berlagak jadi ayah. Aku memberitahumu. Selama ini aku melihatnya jelas. Qin Heng adalah orang baik. Dia bisa memberikan Chai Wei kebahagiaan. Masalah perceraian ini, aku tidak setuju. Ibu, aku ini anakmu. Kenapa membela orang luar? Kai Bai, ibu bukan membela siapapun. Ibu takut kamu akan menyesal. Mana mungkin aku menyesal? Harusnya Qin Heng yang menyesal. Qin Heng, apa kamu mau meminum ini? Aku presidir grup Yang, wanita tercantik di Shangjing. Banyak pria yang mengejarku. Sedangkan Qin Heng, jika meninggalkan keluarga Yang, hanyalah sampah tidak berguna. Aku tidak percaya dia berani. Apa yang baru kukatakan? Tidak kamu dengarkan sedikit pun? Semuanya hanyalah omong kosong. Kenapa aku harus mendengarnya? Baik, mari kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Kita bercerai. Qin Heng, atas dasar apa kamu melakukannya? Sudah larut, tidur sekarang. Besok pagi kita mengurus perceraiannya. Bagus, bagus sekali Qin Heng. Bahkan jika kamu mati kelaparan, aku tidak akan memedulikanmu lagi. Sifat Chai Wei memang seperti itu. Nanti aku akan menasihatinya lagi. Ibu, tidak perlu. Perceraian ini adalah keinginan Chai Wei. Sebaiknya kita menghormati keputusannya. Chai Wei memang anak yang malang. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah berkorban banyak bagi keluarga Yang. Ibu mengingat semua jasa-jasamu itu. Biar aku yang membereskan ini. Kamu juga pergi tidur sekarang. Ibu, selama ini di rumah, kamulah yang paling baik kepadaku. Aku juga akan mengingat semuanya. Ibu tidak butuh kamu mengingatnya. Fondasi bisnis keluarga. Yang adalah hasil kerja keras. Tuan tua. Ibu tahu dia telah memilihmu. Kamu pasti seorang Jonglong Feng. Ibu hanya berharap satu hal. Jika nanti Chai Wei sedang kesulitan, tolong hargai perasaan ibu ini. Berikan dia jalan untuk hidup.
Di mana Chin Heng? Kenapa dia belum turun makan? Ibu, kenapa ibu memedulikannya? Dia sudah pergi sejak pagi. Dia sudah pergi keluar? Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Apa yang bisa terjadi? Pagi-pagi dia sudah memasak sarapan, dia juga sudah merapikan pakaian. Dia tidak terlihat ingin bercerai. Hatiku merasa tidak tenang sekarang. Aku harus pergi mencarinya. Ibu, silakan duduk kembali. Chin Heng memang memiliki sifat itu. Dia hanya merasa kesal kemarin. Setelah membicarakan masalah perceraian itu, dia tidak berani bercerai. Dia pasti sedang bersembunyi. Putriku memang sangat pintar. Pantas saja anak muda itu kabur keluar sejak pagi buta. Ternyata dia takut akan perceraian. Tapi melihat perkataannya kemarin, kita tidak boleh memaafkannya. Hai Wai, apa kamu benar-benar bercerai? Lihat sikapnya saat dia kembali. Wai Song, sebelum meninggal kamu memintaku melindungi keluarga yang kalian selama 3 tahun. Aku tidak menyesal selama 3 tahun ini. Keluarga Yang juga berjalan dengan sangat lancar. Sekarang masa 3 tahun sudah berakhir. Hubungan kita sekarang sudah lunas sepenuhnya. Ada apa dengan Chin Heng ini? Kita bahkan sudah selesai makan sekarang, tapi dia belum kembali membereskan piring. Apa kita harus melakukannya sendiri? Dia tidak akan berani melakukannya. Jika sikapnya tetap buruk seperti ini, aku tidak akan pernah memaafkannya. Biar aku saja yang melakukan ini. Mungkin Chin Heng memiliki urusannya sendiri. Urusan apa yang mungkin dia miliki? Melayani kita dengan baik adalah tugas paling penting yang harus dia lakukan. Apa kalian semua sudah selesai makan? Aku akan mencuci piring sekarang. Ini baru benar, Chin Heng. Kamu kembali tepat pada waktunya sekarang. Karena perilakumu masih bisa kami terima, aku memaafkanmu soal kejadian kemarin. Kejadian apa yang kamu maksud kemarin? Soal perkataanmu yang sangat tidak sopan itu. Tapi kamu sudah memasak sebelum pergi, merapikan semua pakaian dengan sangat baik, dan saat kami selesai makan hari ini, kamu sudah kembali tepat pada waktunya. Sikap ini sudah cukup memenuhi syarat. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi sekarang. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Tentu saja kamu harus melakukannya. Apa lagi yang membuatmu tidak puas? Tidak ada. Pergi ke atas ganti baju. Nanti kita segera mengurus perceraian kita. Chin Heng, aku sudah memberimu muka ya. Aku sudah memberimu jalan keluar. Dikasih hati, kamu malah meminta jantung. Kai Wai, jika ada masalah, mari kita bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Chin Heng, jangan memainkan trik ini padaku. Trik tarik ulurmu itu. Aku menyarankanmu mumpung aku masih sabar, segera meminta maaf kepadaku sekarang. Aku sudah menyiapkan semua dokumennya. 20 menit lagi. Aku menunggumu di depan pintu. Anak durhaka yang jahat ini. Dia mengira dia itu siapa? Chai Wei, segera ganti bajumu. Kamu harus bercerai dengannya. Setelah bercerai darinya, pria di Shangjing jauh lebih baik. Bahkan 1.000 atau 10.000 kali. Bibi merekomendasikan seseorang waktu itu. Pria bernama Li Xiaoshuan sangat bagus. Chai Wei, kamu kali ini benar-benar sudah kelewatan. Sudahlah ibu. Ibu tidak perlu membujukku lagi. Jika dia mau cerai, cerai saja. Dia hanya suami yang tidak berguna. Aku tidak percaya jika tanpanya, langit keluarga yang akan runtuh. Kamu punya satu kesempatan terakhir untuk menyesal. Jika melangkah masuk ke pintu ini, kamu jangan harap kembali ke keluarga yang... Ayo pergi, jangan membuang waktu lagi. Apakah kalian berdua yakin ingin bercerai? Yakin? Yakin. Baik. Mengenai pembagian harta Gonogini, Semuanya untuk dia. Aku pergi tanpa membawa apa-apa. tunggu sebentar, aku segera memprosesnya. Chin Heng hari ini sepertinya benar-benar terlihat berbeda. 3 tahun tinggal di keluarga yang... Tapi dia tidak mengambil apapun. Bahkan pakaian yang dia kenakan ini adalah miliknya sendiri sejak dulu. Ini dokumen kalian. Tolong simpan baik-baik. Baik, terima kasih. Nanti kamu menyetir sendiri saat pulang. Aku tidak akan mengantarmu. Chin Heng, kamu segera kembali ke sini. Chai Wei sudah pulang. Bagaimana? Apa sudah bercerai?
Bagus sekali. Sampai itu akhirnya keluar dari keluarga Yang. Chai Wei, mulai hari ini kamu bebas. Hahaha. Apakah Chin Heng tidak meninggalkan barang yang ingin dia ambil? Dia bahkan mengembalikan kunci mobil padaku. Selain pakaian miliknya sendiri, dia tidak membawa apapun. Kurasa dia tidak akan kembali. Ini sungguh aneh. Biasanya dia sangat memohon agar tetap tinggal di keluarga Yang. Menempel seperti lintah yang sulit dilepaskan. Hari ini bercerai dengan Chai Wei, ternyata tidak mengatakan apapun, tidak meminta barang apapun. Sepertinya dia sedikit sadar diri. Keluarga Yang sudah menghidupinya 3 tahun. Sudah bagus kami tidak memintanya membayar. Kai Wei, Xiao Xuan sudah bicara padaku. Dia mengatakannya berkali-kali. Mengatakan bahwa melewatkanmu saat itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sekarang sudah bagus. Kalian berdua akhirnya mendapat harapan baru. Aku akan segera meneleponnya. Malam ini, biarkan kalian berdua nostalgia. Sudah deh, Bibi. Perusahaan baru mendapatkan proyek Teluk Haizuan. Aku tidak ingin membahas ini sekarang. Aku sedikit lelah. Ingin pergi istirahat dulu. Yunzo, mood Chai Wei terlihat tidak benar. Tidak mungkin dia masih punya perasaan pada sampah itu. Mana mungkin? Dia hanya belum terbiasa saja. Biarkan Xiao Xuan sering mengajaknya kencan. Membangun kedekatan akan membuatnya lebih baik. Meninggalkan kediaman Yang. Kamu bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Apa kamu benar-benar tidak akan kembali? Aku tahu. Kamu hanya ingin menggunakan cara ini agar aku menyesalkan. Aku memberitahumu itu tidak mungkin. Chin Heng, jangan pernah kembali kalau kamu berani. Xiao Xuan, bagaimana keadaanmu? Aku sudah keluar rumah sakit, Chai Wei. Aku dengar kamu sudah bercerai. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu bagus sekali. Chai Wei, aku menyiapkan kejutan untukmu. Tempatnya di Bar Ye Feng. Malam ini juga. Kamu harus datang ya. Mari merayakan keberhasilan Direktur Yang Chai Wei, melepaskan diri dari beban hidup, dan mendapatkan kembali kebebasannya. Apa yang sedang kalian lakukan? Chai Wei, ini Lafite tahun 82. Ada juga Brandy berumur 15 tahun, dan Macallan 1926 ini. Semuanya sudah disiapkan khusus untukmu. Udah deh, aku sedang tidak ingin meminumnya. Chai Wei, kamu sungguh tidak asyik. Semua ini adalah minuman bermerek mahal yang biasanya tidak bisa kami nikmati. Hari ini kami beruntung karenamu. Li Xiao memberikannya agar kita mencicipinya. Tidak apa-apa, Chai Wei. Aku tahu kamu merasa tidak nyaman karena kejadian yang waktu itu. Karena kamu tidak ingin meminumnya, kita tidak perlu meminumnya. Mari, lihat kejutan yang sudah kusiapkan untukmu. Gitar pribadi milik Chomo, sang maestro rock dunia. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Ini terlalu berharga untukku. Pekerjaan di perusahaanku sedang sangat banyak. Sepertinya aku tidak punya waktu menggunakannya. Chai Wei, jika kamu mau menggunakannya, kamu pasti bisa meluangkan waktu. Xiao Xuan, aku tidak sedang bercanda. Proyek Teluk Haizu baru saja ditandatangani. Perusahaan sedang dalam masa paling sibuk. Aku juga tidak sedang bercanda. Chai Wei, coba lihat ini. Ini adalah surat penanggung jawab proyek. Aku menemui putra sulung keluarga Yuan Siding. Dia setuju membiarkanku menjabat sebagai penanggung jawab proyek Teluk Haizu. Mulai sekarang, masalah perusahaan akan kita hadapi bersama. Xiao Xuan, aku... Chai Wei, jangan berbicara lagi. Aku mengertimu. Kehilanganmu selalu menjadi penyesalan terbesarku. Sekarang kamu akhirnya sudah bercerai. Maukah kamu menikah denganku? Chai Wei, apa lagi yang kamu nantikan? Segera berikan jawabanmu. Xiao Xuan, 3 tahun ini, aku selalu ingin bercerai. Awalnya aku mengira, aku akan merasa bahagia setelah bercerai. Namun saat aku benar-benar bercerai, aku tidak merasakan kegembiraan sedikit pun. Sekarang aku tidak bisa memberikan jawaban padamu. Apa kamu bisa mengerti? Aku bisa memahaminya. Memelihara anjing selama 3 tahun saja, tidak mungkin jika tidak ada perasaan. Begini saja, kamu hubungi Chin Heng, ajak Chin Heng datang untuk minum bersama. Anggap saja ini sebagai perpisahan total, untuk masa lalu kalian. Berdua. Lagi pula, kami sudah bercerai. Menghubunginya lagi sepertinya tidak baik. Benar sekali. Baru saja bercerai sudah meneleponnya. Itu sangat merendahkan derajatmu. Bagaimana kalau si penjilat Chin Heng salah paham? Dia akan mengira masih memiliki kesempatan. Bagaimana nanti? Aku merasa ucapan Li Xiao ada benarnya. Lagi pula, Chin Heng sudah menjilat selama 3 tahun. Mana mungkin dia bisa merelakannya begitu saja? Mending panggil saja Chin Heng ke sini. Biarkan Li Xiao berbicara jujur padanya. Jika tidak, dengan sifat buruk Chin Heng, dia pasti sedang bersembunyi entah di mana. Dia pasti merencanakan cara untuk mengganggumu. Itu benar juga. Namun Chai Wei, kita semua ada di sini. Kali ini beri dia waktu tambahan. Minta Chin Heng memasakkan banyak makanan. Benar. Selain daripada itu, masakan Chin Heng memang sangat luar biasa. Oh ya, masih ada Xiao Yu. Panggil dia juga. Ini kesempatan untuk makan besar. Kita tidak boleh melupakan Xie Yubing. Sekarang aku akan menelepon Xie Yubing. Halo Xiao Yu, kamu ada di mana? Hari ini pesta perayaan perceraian Chai Wei.
Kami semua sudah sampai di sini. Kami hanya tinggal menunggumu saja. Aku sedang melakukan riset pasar hari ini. Aku tidak bisa datang dulu. Kalian makan saja. Membosankan. Sepertinya dia tidak beruntung hari ini. Chai Wei, jangan menunggu lagi. Cepat hubungi Qin Heng sekarang juga. Sup Fo Tiao Kiang waktu itu. Jangan lupa suruh Qin Heng memasak lebih banyak. Mending lupakan saja. Aku dan dia sudah bercerai. Dia tidak berkewajiban memasakkanku lagi. Kalau kamu ingin makan Fo Tiao Kiang, aku traktir di restoran Hexi. KY, makanan di restoran Hexi. Mana ada seenak masakan Qin Heng. Lagian bisa memasak untukmu. Itu kehormatan bagi Qin Heng. Lihat saja 3 tahun ini. Saat dia membawakanmu makanan, dia selalu merasa sangat senang. Qin Heng punya keahlian itu? Tentu, lihat saja menu Fo Tiao Kiang itu. Bahkan kepala koki restoran Hexi membutuhkan waktu setidaknya 2 jam. Qin Heng memasaknya cuma setengah jam. Warnanya, aromanya, dan rasanya sempurna. Kalau begitu aku kudu mencobanya. Chai Wei, segera suruh dia datang. Katakan jika dia memasak enak. Masalah dia meracuniku waktu itu tidak akan aku permasalahkan lagi. Tetapi, aduh, jangan pakai tetapi Chai Wei. Ini cincin berlian 10 karat. Ayo kita main satu putaran lagi. Jika Qin Heng tidak datang hari ini, cincin ini akan menjadi milikmu. Xiao Juan sungguh sangat dermawan. Bermain seberani ini. Li Xiao, kamu tidak tahu. Orang rendahan seperti Qin Heng itu, saat menyiramnya dengan kuah sup, dia sama sekali tidak akan marah. Kali ini cuma mengantar makanan saja. Dia gak mungkin bisa menolak. Iya, Li Xiao. Xiao Juan pasti akan menang. Lagian, selama 3 tahun ini, dia tidak pernah marah pada Chai Wei. Tidak pernah marah sekalipun, seorang penjilat yang begitu sabar, aku benar-benar belum pernah melihatnya. Chai Wei, kamu dengar itu? Li Xiao sudah mengatakannya. Segera telepon saja dia sekarang. Baik. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Mana mungkin nomornya tidak aktif? Padahal sebelumnya jelas bisa dihubungi. Aku mendengar kabar bahwa jika dia memblokir nomor kamu, panggilannya akan menyebutkan nomor kosong. Qin Heng berani memblokir yang Chai Wei? Jangan bercanda. Jika Qin Heng mempunyai nyali, mana mungkin selama 3 tahun, dia bahkan tidak berani membantah. Benar juga kata kamu. Lalu kenapa HP Qin Heng bisa menjadi tidak aktif? Bukankah ini sudah sangat jelas? Qin Heng ingin menggunakan cara ini agar Chai Wei tidak bisa menghubunginya, lalu teringat masa lalu mereka. Hingga hatinya akan menjadi melunak dan setuju untuk balikan. Aku tahu ini namanya tarik ulur. Benar, dia tahu cara lamanya. Tidak bisa membuat Chai Wei luluh. Jadi dia melakukan cara sebaliknya. Tak menyangka Qin Heng terlihat jujur, tapi hatinya ternyata sangat kotor. Chai Wei, trik novel Roman murahan ini hanya merupakan sebuah taktik saja, jangan sampai kamu mempercayainya. Benar sekali, Chai Wei. Dia sudah meracuni aku, lalu menggunakan cara licik ini untuk terus memaksa kamu. Orang yang sangat licik ini, jangan pernah menemuinya lagi. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu. Trik yang dia mainkan ini sama sekali tidak aku pedulikan. Sudah malam, ayo kita pergi. Kita makan di restoran Hexie. Bentar, Kai Wei. Berikan nomor HP-nya padaku. Pria menjijikkan dan menyebalkan ini, aku kudu memakinya habis-habisan. Mana mungkin nomor ini tidak aktif? Apa Qin Heng tidak hanya memblokir Chai Wei, melainkan menghapus nomor teleponnya? Kalau mau bercerai, bercerai saja. Kenapa dia harus menghapus nomor teleponnya? Jangan-jangan dia berpikiran pendek untuk bunuh diri. Dia itu seorang pria dewasa. Masa dia serapuh itu? Pria dewasa apanya? Menantu numpang bukan pria sejati. Dia itu menantu menumpang di keluarga Yang. Berarti Chai Wei adalah segalanya bagi dia. Sekarang Chai Wei menceraikannya. Bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya? Benar, dia pasti merasa sudah berakhir. Mungkin dia melakukan hal nekat. Apa perceraian ini benar-benar memberikan dampak yang besar untukmu? Tidak bisa, aku harus mencarinya. Dia hanya seorang menantu menumpang. Kenapa kamu mempedulikan nasibnya? Jika keluarga yang tidak menghidupinya 3 tahun, dia sudah mati kelaparan sejak lama. Tapi dia tetaplah seorang manusia. Aku tidak mungkin membiarkannya bunuh diri karena diriku. Tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Kamu tidak akan bisa menemukannya. Aku masih punya WeChat miliknya. Aku akan mengirim pesan untuk bertanya. Dia bahkan memblokir WeChat milikku. Apa sesuatu yang buruk telah terjadi? Chai Wei, jangan panik dulu. Beritahu aku alamat rumahnya. Aku akan mengirim orang untuk mencarinya. Aku tidak tahu. Sudah 3 tahun kalian menikah. Kamu tidak pernah pergi ke rumahnya? Aku hanya mengetahui kakekku. Saat menjodohkan kami berdua, dia tinggal di Gunung Kiwu. Mana mungkin hal itu terjadi? Gunung Kiwu adalah kawasan lindung. Tidak mungkin ada orang tinggal. Aku juga tidak mengetahuinya. Kakek membawa kami lewat jalan setapak. Halamannya memang benar berada di gunung. Mencari orang di dalam hutan belantara, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Kai Wei, apakah kamu memiliki kontak kerabat atau teman-temannya? Aku juga tidak punya. 3 tahun ini, dia selalu merawatku di keluarga Yang. Dia tidak pernah pulang ke rumah, juga tidak pernah menjalin pertemanan. Lalu kenapa dia mau menjadi menantu? Apakah hal ini perlu ditanya lagi? Chai Wei kita ini sangat cantik, meskipun hanya menumpang hidup. Pria mana yang tidak mau bersamanya? Bukan begitu. Qin Heng tidak pernah menyentuhku. Kami tidak sekamar selama 3 tahun. Berarti dia hanya mengincar harta. Chai Wei, segera kamu periksa semua rekening atas nama keluarga Yang. Sekarang dia menghilang di telan bumi. Mungkin dia membawa kabur uangnya? Aku sudah memeriksanya, tidak ada. Dia tidak menyentuh uang seperak pun.
Bagaimana dengan toko dan propertinya? Semuanya tidak ada yang hilang, selain pakaian yang dia kenakan dulu. Qin Heng tidak membawa apapun. Jika begitu, Chai Wei, karena dia sudah pergi, kamu tidak mengalami kerugian apapun. Bagaimana kalau kita makan saja dulu? Iya, benar sekali. Informasi yang kita punya sangat sedikit. Sepertinya dia sulit ditemukan sekarang. Ayo makan saja. Aku tidak mood. Kalian makan saja. Direktur Yang, Koki Chin ingin mengundurkan diri. Tolong kamu segera melihatnya. Katanya Fo Tiao Qiang di sini nomor 1 di Shangjing. Keluarga Xie akan segera memasuki bisnis kuliner. Hari ini harus belajar banyak di sini. Saya memesan 1 porsi Fo Tiao Qiang andalan. Tambahkan 1 terong goreng. Terima kasih. Baik, mohon menunggu sebentar. Xie Yubing, Laozi sudah menyewakan seluruh gedung musik Shangjing untukmu. Iklan layar besar juga sudah dipasang. Kamu membatalkan janji pertemuan denganku, malah pergi makan di tempat kumuh ini. Itu tidak adil, bukan? Yuan Sibing, aku tidak pernah menyetujui permintaanmu, jadi itu bukan berarti membatalkan janji. Bagus, sangat bagus. Jangan lupa keluarga Yuan menguasai lebih dari separuh pesanan keluarga Xie. Kamu berani mengabaikan aku? Apa kamu tidak takut ayahmu tidak bisa memberikan penjelasan nanti? Keluarga Yuan dan keluarga Xie hanya melakukan kerjasama bisnis biasa. Sepertinya tidak ada satupun kontrak yang mengharuskan aku untuk mematuhimu. Dikasih muka tidak tahu diri, si kecil manis. Segera ikat dia, bawa dia ke hotel di Hao. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku kasih tahu ya, di Shangjing ini, selama aku ingin bermain, tidak ada wanita yang berani menolakku. Apa yang sedang terjadi di sini? Di siang bolong begini, kalian ingin melakukan penculikan? Keluarga Yuan Shangjing sedang berurusan. Berani sekali kamu mencampuri urusan Laozi. Keluarga Yuan Shangjing? Tuan Yuan, maafkan saya. Maaf, saya akan segera pergi sekarang. Siapa lagi yang ingin ikut campur? Jika tidak sayang nyawa, hadapi Laozi. Sebaiknya kamu ikut denganku dengan patuh. Atau Laozi akan menghabisimu di sini. Dan tidak akan ada yang melarang. Permisi, tolong beri jalan sebentar. Ini Fo Tiao Qiang andalan Anda. Selamat menikmati. Siapa itu? Tidak melihat aku sedang berurusan? Atau tidak mendengar aku berbicara? Aku tidak peduli urusan kalian. Ini adalah sebuah restoran. Makan adalah hal terpenting. Jangan mengganggu pelanggan aku makan. Ini Qin Heng. Dia biasanya tunduk pada Chai Wei. Berani menyinggung Tuan Muda Yuan. Kamu sedang menceramahiku? Kamu hanya koki rendah. Menceramahi keluarga Yuan dari Shangjing. Pekerjaan tidak mengenal kasta. Yuan Chengye tidak mengajarimu sopan santun. Biar aku yang mengajarimu. Berani sekali kamu. Berani memanggil nama ayahku langsung. Ini cukup membuatmu mati 100 kali. Hancurkan mulut koki itu. Berhenti, Yuan Sibing. Ini urusan antara keluarga kita, bukan urusan Qin Heng. Namamu Qin Heng, kan? Namamu terdengar sangat tidak asing. Menantu tak berguna keluarga Yang. Ternyata keluarga yang membelamu. Hahaha, sampah yang mengandalkan Yang Chai Wei. Wajar tidak mengerti kekuatan kami. Aku memberitahumu, bukan hanya menantu tak berguna. Bahkan jika Yang Chai Wei di sini, aku pun harus dia segani. Masalah hari ini, sebaiknya kamu jangan ikut campur. Bagaimana jika aku tetap ikut campur? Maka kamu dan Yang Chai Wei tidak akan aku lepaskan. Qin Heng, cepat pergi. Keluarga Yuan konglomerat nomor 1. Keluarga yang tidak berani melawannya. Tidak perlu melakukannya demi aku. Jangan mencari masalah ini. Aku dan Yang Chai Wei sudah bercerai. Masalah hari ini bukan urusan mereka. Tapi aku koki utama di sini. Aku harus mengurus masalah pelanggan. Menolak jalan mudah ya? Bagus, jangan menahan diri. Patahkan tangan dan kaki Qin Heng. Buang ke depan pintu keluarga Yang. Biarkan Yang Chai Wei melihat mantan suaminya. Apa yang terjadi? Kalian itu pensiunan tentara bayaran. Aku membayar mahal untuk kalian. Apa hanya untuk berbaring di lantai? Bangun? Tuan muda, Qin Heng sangat aneh. Kami tidak bisa mengalahkan Qin Heng. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Yuan tidak akan melepaskanmu. Minta maaf padanya, lalu pergi. Aku mengakui kemampuanmu cukup bagus. Jika kamu berlutut dan minta maaf, aku bisa memaafkanmu atas ketidaksopananmu yang tadi. Bahkan akan menggajimu dengan tinggi untuk menjadi pengawal keluarga Yuan. Pertimbangkan itu. Kamu berani memukulku? Aku sudah bilang, ada pelajaran yang tidak diajarkan Yuan Chengye. Biar aku yang mengajarkannya padamu. Minta maaf kepada Xie Yubing. Kamu pikir setelah mengalahkan sampah ini, kamu bisa melindungi Xie Yubing? Hari ini, aku akan memperlihatkan padamu kekuatan keluarga terhormat nomor 1 Shangjing. Paman San, segera bawakan orang ke restoran Yang. Ada yang membuat keributan di sini. Mumpung masih ada kesempatan, kamu harus segera pergi. Keluarga Yuan sangat berkuasa di Shangjing. Direktur Biro Layanan Khusus, Sun Jingtian, adalah sahabat karib Yuan Chengye. Dia selalu melindungi keluarga Yuan. Tenang saja.
kali ini tidak akan begitu. Aku benar-benar tidak bercanda. Sun Jingtian dijuluki Raja Neraka Shangjing. Kabarnya, orang yang jatuh ke tangannya akan hidup lebih buruk daripada kematian. Tidak apa-apa, junior keluarga Sun ya. Kebetulan aku juga ingin menemuinya. Siapa yang ingin menemui aku, Sun? Paman Sun, akhirnya kamu datang, dialah orangnya. Dia tidak hanya memfitnah keluarga Yuan, dia bahkan berani memukulku. Borgol dia sekarang. Qin Heng, kamu pasti sangat menyesal. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Bukannya kamu suka berbicara logika? Setelah aku mencabut lidahmu, kamu harus berlutut di depanku dan berbicara logika baik-baik. Paman Sun, kamu salah memborgol orang. Kenapa memborgolku? Borgol dia. Bawa dia pergi. Kepala Biro Khusus Shangjing Sun Shangtian menghadap Tuan Qin. Tak menyangka Qin Heng memukul Yuan Sibing, bahkan membuat Direktur Sun menghormatinya. Apa dia benar-benar hanya suami sampah? Bagaimana kesehatan ayahmu? Sejujurnya, Tuan Qin, ayahku sudah meninggal 3 tahun lalu. Beliau sudah tiada. Teman lama kini semakin sedikit. Tuan Qin, jangan terlalu sedih. Ayahku hanyalah orang biasa. Beliau meninggal di usia tua. Waktu memang telah berlalu. Murid termudaku saja sudah berusia 90 tahun. Bantu aku memberitahu Yuan Chengye. Minggu depan di perayaan ulang tahun ke-70 Tuan Tua, aku akan mendatangi keluarga Yuan. Bagus, bagus, bagus. Jika tahu kamu datang, Tuan Yuan pasti sangat senang. Aku akan segera mengaturnya. Aku tidak akan mengganggu kamu. Sedang memikirkan apa? Makan sebelum makanannya menjadi dingin. Oh, aku akan segera memakannya. Rasanya benar-benar luar biasa. Qin Heng, hidangan Fotiaukiang di sini, apakah semuanya kamu yang membuat? Iya, sayang sekali sudah terlalu lama. Rasanya paling enak saat baru matang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini sudah terasa sangat enak. Awalnya aku berniat melakukan riset pasar untuk kepentingan keluarga Xie nanti, sebagai persiapan memasuki dunia kuliner. Tapi melihat keadaan sekarang, dengan adanya hidangan Fotiaukiang buatanmu ini, posisi restoran yang di Shangjing sepertinya tidak akan pernah tergoyahkan. Aku akan segera memberitahu ayah. Keluarga Xie jangan sampai menyentuh kuliner. Sebenarnya, keluarga Xi bisa berbisnis kuliner, asalkan memperhatikan caranya dengan benar. Apa maksudmu? Inti kuliner bukan gengsi, melainkan dapur. Jika keluarga Xie ingin bergabung, pertama-tama harus kembali ke akarnya. Hidangan viral berganti tiap 3 bulan. Namun keahlian membuat sup yang enak tidak akan selesai dalam 10 tahun. Kembali ke akarnya? Artinya harus punya ciri khas sendiri. Kedua, jangan terlalu perhitungan soal biaya, namun utamakan hubungan antar manusia. Bahan makanan memang memiliki harga, tapi ketulusan dalam memasaknya, serta keramahan pelayanan tidak ternilai. Jika tamu sudah merasa puas, mereka pasti akan sering datang. Reputasi lebih ampuh daripada pemasaran. Lagi pula, memberikan pelayanan terbaik memang merupakan keunggulan keluarga Xie. Keluarga Xie harus benar-benar memperhatikan. Poin yang ketiga ini. Apa poin ketiganya? Pahami situasi dan risiko yang ada. Fondasi keluarga Xie ada di perdagangan. Memasuki bidang baru secara mendadak akan membuatmu kehilangan jati diri. Cobalah mulai dengan berinvestasi atau skema kemitraan selama beberapa bulan. Cari orang yang tepat, lalu lakukan hal yang benar. Ingat, jangan terlalu serakah. Qin Heng, ternyata kamu mengerti bisnis. Bahkan sudut pandangmu melihat masalah lebih tajam dari konsultan ayahku. Aku hanya mengerti sedikit saja. Sudah kubilang diam saja di rumah, kamu malah tidak mau mendengarkan. Pergi ke tempat seperti ini. Hanya untuk melakukan riset pasar, bahkan sampai ribut dengan Yuan Sibing. Ayo, segera ikut aku pulang. Ayah, aku belum selesai makan. Kenapa masih memikirkan makan? Yuan Sibing menelepon keluarga Yuan. Mereka sedang mencarimu sekarang. Makan di rumah saja nanti. Ayah, aku sungguh tidak apa-apa. Ayah menungguku di mobil dulu ya. Tuan Qin ini sudah menyelamatkanku. Aku harus berterima kasih padanya. Baik, kamu harus cepat ya. Iya. Maaf ya, aku harus pergi sekarang. Tolong bungkuskan sisa makanan itu. Baik. Qin Heng, terima kasih ya. Jika aku kembali ke sini, aku ingin mencicipi Fotiauk yang segar. Mungkin tidak ada kesempatan lagi. Aku sudah menyerahkan pengunduran diri, dan besok mulai berhenti bekerja. Hah, kenapa? Apa karena bercerai dengan Chai Wei? Itu salah satu alasannya. Apa kamu merasa tertarik bekerja di perusahaan Xie? Xie merambah bisnis kuliner dan membutuhkan koki hebat sepertimu. Maaf, aku belum berencana begitu. Baik, ini nomor teleponku. Jika kamu berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Hati-hati. Ah, Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Ayo pergi. Ah.
Ada apa? Pinggangku sepertinya terkilir. Jangan bergerak. Sendi tulang ekormu bergeser. Apa pinggangmu pernah cedera sebelumnya? Pernah jatuh saat latihan menari dulu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu juga mengerti ilmu medis? Mengerti sedikit. Kakimu jangan digerakkan lagi. Ada risiko mengalami kelumpuhan. Aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Berapa lama waktunya? Tempat ini cukup jauh dari rumah sakit. Setidaknya butuh waktu setengah jam. Setengah jam? Tidak bisa. Orang keluarga Yuan mencariku. Aku harus pergi sekarang juga. Jangan bergerak. Aku bisa mengembalikan posisinya. Tapi aku butuh kerjasamamu. Bagaimana caranya bekerja sama? Turunkan sedikit rokmu itu. Apa? Mana boleh begitu? Kalau begitu, aku panggilkan ambulans saja. Jangan, aku akan membukanya. Sudah. Sekarang bagaimana perasaanmu? Ajaib sekali. Benar-benar tidak sakit lagi. Qin Heng, kamu benar-benar dokter ajaib. Cedera pinggangmu itu penyakit lama. Jangan melakukan olahraga berat dulu. Juga hindari memakai sepatu hak tinggi. Dengan begitu, baru bisa maksimal mengurangi risiko kambuh lagi. Baik, dimengerti. Dokter ajaib Qin. Baiklah, aku pulang untuk membereskan barang. Bentar, Apa ada hal lainnya? kamu akan menghubungi nomorku, kan? Tidak bisa. Setidaknya aku sudah berinisiatif, memberikan nomor kontakku padamu. Apa kamu tidak mau berpura-pura? Maaf, aku tidak bisa berpura-pura. Jika tidak ada urusan, cepat pulang. Ayahmu sudah menunggu lama. Aku sangat kesal. Orang macam apa dia? Pinger, ada apa denganmu hari ini? Kamu melamun sepanjang jalan. Ayah, bagaimana jika ada seseorang bukan hanya berani memukul Yuan Sibing, tapi juga membuat Direktur Sun memberi hormat dengan sangat sopan? Apa identitas orang seperti itu? Berani memukul Yuan Sibing dan membuat Sun Jingtian bersikap sangat hormat kepada orang itu. Mana mungkin ada orang itu di Shangjing? Kamu sudah bertemu dengannya? Aku hanya bilang seandainya. Bahkan kepala keluarga Yuan, Yuan Chengye, hanya setara dengan Sun Jingtian. Dulu kepala keluarga Yang Huaisong termasuk salah satunya, tapi Yang Huaisong sudah meninggal 3 tahun. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang jika memang ada, maka itu hanya Tuan Tua Yuan. Selain Tuan Tua Yuan? Jika dipaksakan untuk dihitung, memang ada satu orang dan memiliki hubungan dengan keluarga Yang. Siapa dia? Orang itu bukan manusia. Ayah. Kenapa ayah malah memaki? Aku tidak sedang memaki. Keberadaan sosok itu sudah melampaui batas manusia biasa. Sosok itu adalah naga. Dia adalah dewa yang nyata. Ayah, apa yang ayah katakan? Mana mungkin ada dewa di dunia? Sosok itu di keluarga Yang, aku hanya mendengarnya saja. 3 tahun lalu Yang Huaisong kalah dariku dalam perang dagang, keluarga yang hampir aku kuasai, tapi entah cara apa yang digunakan meminta sosok itu datang ke sana. Selama 3 tahun ini, bisnis keluarga yang bangkit kembali serta berkembang dengan sangat pesat menjadi keluarga kaya kedua di Shangjing. Hanya dengan mengundang satu orang, bisa mengubah takdir seluruh keluarga? Sosok itu bisa menentukan takdir negara dan kebenaran langit. Keluarga kecil seperti itu. Apa orang seperti itu benar ada? Ada orang hebat di atas orang hebat. Ada langit di atas langit. Sebagai pewaris keluarga Syekh kita, masih banyak yang harus kamu pelajari. Jangan karena kamu belum pernah melihatnya lalu kamu menyangkalnya. Apa kamu mengerti? Apa orang ini benar-benar Qin Heng? Kalau begitu, Qin Heng penolong sejati keluarga Yang. Chai Wei, apa kamu sungguh melepaskan Qin Heng? Qin Heng, kamu mau kemana? Aku sudah selesai bekerja. Tidak perlu memberitahumu kemana aku pergi. Ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa? Kamu mau bertingkah sampai kapan? Aku tidak berbuat apapun. Nomor telepon sudah dihapus, WeChat juga sudah diblokir. Sekarang kamu ingin mengundurkan diri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Nomor telepon dan WeChat milikku. Begitu juga dengan pekerjaan ini, hanyalah caraku agar tetap bisa tinggal di keluarga Yang. Sekarang kita sudah bercerai.
Apa gunanya aku tetap di sini? Kamu sudah meributkan ini seharian. Bukankah aku sudah datang mencarimu? Kenapa kamu terus mempermasalahkan ini? Sejak kita resmi bercerai, aku tidak pernah lagi mengganggu kehidupanmu sedikit pun. Apa aku yang mempermasalahkannya? Iya, aku mengakui aku gegabah meminta cerai. Tapi selama 3 tahun ini, aku sudah sering mengatakannya. Kamu selalu mengalah dan membujukku. Kali ini ucapanku memang agak kasar. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit saja? Kamu mengatakannya berkali-kali. Dan sekarang aku sudah menyetujuinya. Bukankah ini hal yang bagus? Bukan. Kamu sengaja ingin membuatku marah dan ingin membuatku menyesal. Terserah apa yang kamu katakan. Permisi, tolong berikan jalan. Aku sudah pulang kerja. Berhenti. Ada apa lagi? Aku lapar. Buatkan aku fotiao-chiang. Kalau mau makan, pesan sendiri. Sekarang sudah jam pulang kantor. Tokonya sudah tutup. Terus kalau sudah tutup kenapa? Dulu kalau aku ingin makan, kamu pasti akan memasakkannya. Kamu tahu sendiri itu dulu. Sekarang kita sudah bercerai. Aku tidak wajib memasak untukmu. Baik, meskipun kita sudah bercerai, tapi aku masih pemilik toko ini. Kamu masih karyawan toko ini. Selama aku ingin makan, kamu wajib memasak untukku. Aku sudah mengajukan pengunduran diri. Hari terakhirku bekerja juga selesai. Kini aku bukan karyawanmu lagi. Kamu. Sudah, cari saja orang lain. Masakan restoran Heksi enak. Aku pergi. Jangan pergi. Yang Chai Wei, apa maumu sebenarnya? Aku tahu cara memperlakukanmu dulu memang ada sedikit masalah. Tapi aku sudah mencarimu duluan. Tidak bisakah kamu berhenti mempermasalahkan hal-hal sepele seperti ini? Apa kamu sedang meminta maaf? Masa ya? Caraku saja yang bermasalah. Aku tidak berbuat salah. Jadi kamu merasa tidak salah? Tentu saja. Apa kesalahanku? Lalu untuk apa mencariku? Ikut aku pulang ke rumah yang... Hei, atas dasar apa aku pulang? Selama bertahun-tahun ini, kamu yang mengurus urusan rumah. Kami tidak terbiasa tanpamu. Ayo kita kembali seperti dulu. Hanya karena kalian tidak terbiasa. Aku harus ikut kamu pulang. Ayah, sudah. Aku akan menjaga emosiku nanti. Pekerjaan koki utama ini, berhentilah kalau tidak mau. Aku akan memindahkanmu ke grup, menjadi sekretarisku di kantor pusat. Gajinya setara dengan wakil direktur. Menjaga emosi. Apa ini hasil renunganmu selama seharian penuh? Apa maksudmu? Wakil direktur grup yang gaji tahunannya 1 juta. Banyak orang yang memimpikan kehidupan indah seperti itu. Apalagi yang tidak memuaskan? Kehidupan indah. Jika kehidupan indah maksudmu adalah bisa dipanggil dan diusir seenaknya, atau dipaksa meminum air cucian kaki, maka maaf saja, aku tidak bisa menjalaninya. Qin Heng, aku sudah memberimu muka. Kamu jangan melunjak di sini. Aku melunjak? Aku tidak butuh uang keluarga yang. Aku juga tidak butuh kamu melakukan perubahan apapun untukku. Aku hanya berharap kamu memiliki sedikit ketulusan untuk merenungi dirimu, agar bisa memikul tanggung jawabmu dan membalas amanah kakekmu. Qin Heng, sudah cukup. Berhenti menekan aku dengan omong kosongmu. Kamu pikir kamu siapa? Jika meninggalkan keluarga Yang, kamu bahkan tidak bisa makan. Apa hakmu untuk menceramahiku? Kamu pikir aku ingin mengurusmu? Karena kamu datang menemuiku, hanya untuk memamerkan sikap, simpati yang merasa superior itu, maka di antara kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Silakan menyingkir. Aku tidak mau. Terus saja kakek, selalu saja bicara soal kakek. Sikapmu yang semena-mena seperti bos ini sungguh membuatku muak. Kamu hanya ingin memanfaatkan perasaan agar bisa menaikkan harga dirimu? Baik, sebutkan saja harganya. Aku tidak percaya Nona Bos Shangjing tidak mampu membayar harga yang kamu minta. Masih saja menggunakan uang untuk merendahkan. Sudah 3 tahun, kenapa masih kekanak-kanakan? Kamu bilang aku kekanak-kanakan? Aku yang sudah membawa keluarga Yang ke posisi sekarang. Aku yang membuat keluarga Yang kembali ke jajaran elit Shangjing. Nilai pasar grup yang saat ini adalah hasil perjuanganku sendiri. Atas dasar apa kamu menyebutku kekanak-kanakan? Hasil perjuanganmu sendiri? Pernahkah kamu memikirkan kenapa selama 3 tahun ini keluarga Yang bisa berjalan lancar? Kenapa semua pejabat di Shangjing dan para tokoh masyarakat berebut untuk bekerja sama dengan kalian? Jika aku tidak membantumu dan tidak melindungimu, Yuan Chengye ataupun Xie Donghua bisa menghancurkan keluarga Yang dengan mudah. Kamu membantuku dan melindungiku.
Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Segala aturan dalam dunia bisnis dan lingkaran elit Shangjing, apa kamu mengerti? Dengan apa kamu membantuku? Mengandalkan buah-buahan busuk yang kamu tanam di desa itu? Sungguh orang yang tidak bisa diajar. Qin Heng, jika hari ini berani keluar, aku akan menggunakan kekuatan keluarga Yang untuk memblacklistmu di seluruh Jinjing. Sepertinya aku memang bersalah. Bagus kalau kamu menyadarinya. Kesabaranku ada batasnya. Sekarang minta maaf lalu ikut aku pulang. Aku masih bisa memaafkan semua perbuatanmu hari ini. Aku salah karena terlalu melindungimu, hingga kamu tidak pernah kesulitan. Aku salah karena menyingkirkan hambatanmu, hingga kamu tidak melihat kenyataan. Mulai hari ini, aku akan mengambil semuanya kembali. Awalnya aku mengira kamu, selain tidak berguna, tidak memiliki kekurangan lain. Kebodohanmu hari ini benar-benar membuka mataku. Mengambil semuanya kembali. Silakan ambil saja. Aku tidak percaya keluarga Yang akan hancur tanpamu. Qin Heng, kamu benar-benar orang yang berkhianat. Alasanmu terdengar sangat muluk. Ternyata ini alasanmu ingin bercerai. Halo Kai Wei. Aku baru saja memeriksa grup Yang. Catatan proyek 3 tahun terakhir, banyak mitra bisnis yang berubah setelah Qin Heng datang ke sana. Aku merasa Qin Heng mungkin pembawa keberuntungan bagi keluarga Yang. Jangan mudah menceraikannya. Xia Yubeng, aku tidak menyangka kamu begini. Padahal aku menganggapmu sahabat baik. Chai Wei, kenapa kamu bicara begitu? Aku hanya ingin mengingatkanmu, identitas Qin Heng mungkin luar biasa. Kalau kamu nekat menceraikannya, kamu akan menyesal. Jangan berpura-pura baik padanya. Aku tahu hubunganmu dengan Qin Heng. Pantas saja Qin Heng kali ini langsung menyetujui perceraian itu. Ternyata kamu yang merencanakannya. Baiklah, karena kamu sangat menyukai sampah bekas pakai orang lain, aku memberikan pria ini padamu. Semoga kalian berdua terikat selamanya. Chai Wei, apa yang kamu bicarakan? Aku dan Qin Heng tidak ada apa-apa. Hello? Xia Yubing, kamu belum selesai juga? Direktur Yang, perusahaan sedang bermasalah. 70 mitra bisnis kita mendadak ingin membatalkan kontrak. Harga saham kita sudah anjlok. Kenapa pulang semalam ini? Sudah menemukan Qin Heng? Aduh, wajahmu terlihat pucat sekali. Apa Qin Heng tidak mau pulang? Kalau tidak mau, ya sudah. Menurutku bagus kalau kalian bercerai. Besok urus surat nikah dengan Xiao Xuan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ada sedikit masalah di kantor. Memangnya ada masalah apa? Apa ada proyek yang terlambat? Kamu adalah direkturnya. Marahi saja mereka. Jangan merasa sungkan. Sekretaris Liu baru saja menelepon. Para mitra yang bekerja sama sebelumnya, 70 mitra sudah membatalkan kontrak. Apa? Semuanya membatalkan kontrak? 70 itu hampir seluruh perusahaan, 70% dari mitra kita. Kenapa? Entahlah, mereka akan membayar denda pembatalan. Tapi mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan grup Yang. Seharusnya tidak mungkin terjadi. Kita sudah bekerja sama 3 tahun. Kenapa tiba-tiba membatalkan kontrak? Aku ingat semua mitra ini. Hadir setelah Qin Heng masuk keluarga Yang, baru berhasil mereka dapatkan. Apa mungkin ini karena Qin Heng? Ibu, apa yang ibu pikirkan? Semua mitra ini adalah aku sendiri yang menegosiasikannya. Tidak ada hubungannya dengan Qin Heng. Tapi kalian baru saja bercerai. Mereka langsung membatalkan kontrak. Apa mungkin ada kaitannya? Mana mungkin itu terjadi? Itu hanya kebetulan saja. Hei Kai Wei, bagaimana dengan proyek keluarga Yuan? Bagaimana proyek Teluk Haizu itu? Itu adalah sumber uang kita. Aku ingat Xiao Xuan penanggung jawabnya. Cepat telepon dan tanyakan padanya. Iya. Halo, Kai Wei, ada apa? Xiao Xuan, aku ingin tanya soal Teluk Haizu. Tidak ada masalah, kan? Tentu saja tidak ada masalah. Kerjasama berlanjut. Tenang saja. Aku baru saja sampai rumah. Masih menyusun detail kerjasamanya. Besok akan kuberitahu detailnya. Baik, silakan lanjut bekerja.
Proyek Teluk Haizu masih aman. Baguslah kalau begitu. Selama proyek itu masih kita pegang, berarti keluarga Yuan masih sangat mempercayai kita. Minggu depan adalah pesta ulang tahun Tuan Tua Yuan. Kamu pergi bersama Xiao Xuan. Nanti minta keluarga Yuan memberikan beberapa proyek lagi kepada kita. Para mitra kecil seperti mereka, abaikan saja jika mereka pergi. Tidak ada yang perlu disesali. Aduh, maaf. Aku datang terlambat, kawan. Yuan, kamu benar-benar orang sibuk. Sekarang mengajakmu makan saja, rasanya susah sekali. Jangan bicara begitu. Aku sedang sibuk mengurus perjamuan ulang tahun Tuan Tua. Benar-benar tidak punya waktu. Bahkan proyek sebesar Teluk Haizu tidak sempat aku urus. Aku menyerahkannya pada si Bing. Kenapa kamu begitu terburu-buru mengajakku bertemu hari ini? Ada urusan mendesak apa? Ini soal perjamuan Tuan Tua. Tuan Besar sudah setuju menghadiri perjamuan Tuan Tua Yuan. Kamu harus benar-benar memperhatikannya. Kamu bilang apa? Tuan Besar akan datang? Aku beritahu ya, jangan bercanda soal ini. Siapa yang sedang bercanda? Beberapa hari lalu di restoran Yang, si Bing berkonflik dengan Tuan Besar. Tuan Besar sendiri yang mengatakannya. Mana mungkin ini bohong? Anak durhaka itu. Dia berani-beraninya menyinggung Tuan Besar. Apa dia sudah bosan hidup? Sudahlah. Lalu ini soal si Bing. Untungnya, kali ini dia tidak menimbulkan dampak buruk. Begini saja, apa kamu mau? Menghajarnya, lalu membawanya pulang? Atau... Jangan lepaskan dia dulu. Kurung dia 2 hari lagi. Sampai perjamuan Tuan Tua selesai. Tuan Besar akan datang. Perjamuan ini tidak boleh gagal. Baik, nanti aku akan memberitahu saudara-saudara. Kak Bing, aku datang menjemputmu. Gimana bisa kamu? Mana ayahku? Dia anak kesayangan Yuan Cheng Ye. Pasti dia akan dibebaskan. Gua bergegas agar bisa mendahuluinya. Asalkan bisa membodohi si bodoh Yuan Si Bing ini. Setelah dana Teluk Haizu cair, gua akan membawa uangnya dan angkat kaki. Nanti yang akan dipenjara adalah si kecil manis yang Chai Wei. Pak Yuan sedang sangat sibuk. Dia tidak sempat mengurus ini. Dia menyuruhku untuk menjemputmu. Kerja bagus. Nanti ku hadiahkan beberapa gadis cantik. Qin Heng, urusan kita belum selesai. KY, dana proyek Teluk Haizu sudah masuk ke rekening grup Yang. Bagaimana menurutmu perencanaannya? Xiao Xuan, hanya kamu yang baik padaku. Saat aku berada di masa sulit, kamu tidak pernah meninggalkanku. Tidak seperti Qin Heng. Saat keluarga yang mengalami kesulitan, dia langsung menghilang entah kemana. Chai Wei, masalahmu adalah urusanku juga. Mana mungkin aku tidak memedulikanmu. Qin Heng, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu masih ingin mengganggu Chai Wei? Kamu terlalu banyak berharap. Aku datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Qin Heng, kamu masih saja suka berbohong. Orang sepertimu ingin menghadiri pesta ulang tahun? Apa kamu tahu ini pesta ulang tahun siapa? Aku mengetahuinya. Bukankah ini pesta Yuan Chongshan? Keberanianmu benar-benar besar. Beraninya menyebut nama Tuan Tua Yuan langsung. Kamu bilang ingin menghadiri pesta ini. Baiklah, sebagai apa kamu menghadiri pesta ini? Mungkinkah sebagai koki peliharaan keluarga Xie? Tentu saja sebagai tamu keluarga Yuan. Apa hubungannya dengan pekerjaan? Tentu saja ada hubungannya. Keluarga Yuan memiliki status yang tinggi. Bukan tempat untuk sembarang orang bisa masuk ke sini begitu saja. Kalau kamu saja bisa masuk, sepertinya status keluarga Yuan ini tidak setinggi yang aku bayangkan. Qin Heng, apa pantas kamu dibanding Xiao Xuan? Xiao Xuan adalah keturunan keluarga terpandang. Dia lulusan luar negeri yang berprestasi. Statusnya jauh lebih tinggi darimu. Setelah terlalu lama memakai topeng, sepertinya ada orang yang sudah lupa siapa sebenarnya dirinya itu. Ada apa ini? Mungkinkah dia mengetahui sesuatu? Qin Heng, sudah cukup. Aku tahu kamu cemburu pada Xiao Xuan. Tapi dia yang mengamankan proyek Haizu Wan. Saat keluarga yang sedang dalam kesulitan, dia yang tetap setia berada di sisiku. Kamu tidak berhak memfitnah dirinya. Keluarga yang kehilangan 70% mitra. Apa itu belum cukup menyadarkanmu? Jangan berbicara padaku menggunakan nada yang seolah sedang menggurui ini. Aku memberitahumu, mitra kecil yang pergi biarlah pergi. Aku masih memegang proyek Haizu Wan senilai 600 miliar yang sangat menguntungkan. Di tanganku, keluarga yang akan tetap terus berkembang pesat. Alasan aku tidak mengambil kembali proyek Haizu Wan itu, karena jika proyek ini terus berjalan, kamu akan mendapatkan pelajaran lebih berharga. Kamu sungguh pintar membual. Itu hanyalah sebuah kecelakaan kecil saja. Apa kamu ingin mengatakan, hanya karena kamu menantu sampah yang bisa mengendalikan 70 perusahaan di Shangjing,
bahkan memengaruhi keputusan keluarga Yuan. Apakah itu hanya kecelakaan? Kamu akan segera mengetahuinya. Jika kamu ingin menyelamatkan grup Yang, sebaiknya kamu menjauhlah darinya. Chai Wei, jangan mempercayainya. Dia hanya sedang menghasut hubungan kita. Tenang saja, aku mengenal Qin Heng. Aku mengerti kamu ingin menjaga harga diri, namun sikapmu yang merasa iri hati karena tidak bisa mendapatkan apapun, sungguh membuatku merasa muak. Orang keras kepala sulit untuk dinasihati. Ini adalah peringatan terakhir dariku. Mau mendengarkan atau tidak, itu urusanmu. Jangan pikir bisa mengendalikanku dengan berlagak. Aku adalah presiden wanita nomor 1 Shangjing. Wawasan dan pengetahuanku jauh melampauimu. Kartu ini berisi dana untuk proyek pembangunan Haizuan, tepatnya sebesar 600 miliar. Shaoshuan, sekarang kuberikan ini padamu. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Rasanya ini kurang pantas. Tidak ada yang salah dengan ini. Kamu lebih memahami proyek ini dariku. Bawalah kartu ini, carilah siapapun yang bisa diajak kerjasama. Tidak perlu menghemat uang untukku. Tapi ini uang perusahaanmu. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu menjabat wakil direktur grup Yang dan bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Akhirnya uang ini kudapatkan juga. Wanita ini jauh lebih bodoh dari dugaanku. Chai Wei, aku bersumpah akan membuat uang ini memberikan nilai yang paling maksimal. Qin Heng, jika hari itu kamu ikut denganku, seharusnya semua ini menjadi milikmu. Kamu pasti sangat menyesal sekarang, kan? Sungguh membosankan sekali. Tuan, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Kelopak mata aku terus berkedut sejak aku keluar. Semoga tidak akan terjadi masalah apapun. Apakah undangan perjamuan sudah dikirim kepada guru? Ayah, kamu juga mengetahui hal itu. Guru leluhur itu sangat sulit untuk ditemui. Aku mencarinya di Shangjing tapi tidak menemukannya. Namun untuk tokoh-tokoh terkenal Shangjing lainnya, aku sudah memberitahukan mereka semua sekarang. Tetua, kamu tenang saja sekarang. Si Bing masih dikurung di tempat milikku. Selama dia tidak berada di sini, siapapun tidak akan bisa membuat masalah. Tidak, kedatangan guru adalah urusan besar. Semuanya harus berjalan dengan sangat sempurna. Xiao Sun menyetir dengan lebih cepat lagi. Undangan? Undangan apa yang kamu maksud? Tuan, kepala keluarga kami 3 hari lalu sudah mengirimkan undangan kepada semua tamu. Kamu tidak bisa masuk tanpa surat undangan. Aku mengira dia adalah orang yang hebat. Ternyata dia bahkan tidak memiliki surat undangan. Qin Heng, bagaimana kamu menutupi kebohongan ini? Qin Heng, wajahmu yang terlihat sangat bodoh itu benar-benar terlihat seperti seorang bahan tertawaan. Nomor telepon seluler milikku sudah tidak aktif. Siapa di antara kalian yang bisa membantu menghubungi Yuan Chengye melalui telepon? Kamu masih ingin menghubungi Pak Yuan? Pak Yuan adalah tokoh yang sangat hebat. Nomor kontak miliknya sangat sulit didapatkan. Banyak orang di Shangjing yang menginginkannya. Kamu ingin mendapatkan keuntungan tanpa usaha? Aku hampir lupa untuk memberitahumu sekarang. Satu undangan bisa digunakan untuk 2 orang. Mungkin kamu bisa mencoba untuk memohon. Apakah ada orang yang mau membawamu? Namun aku, yang Chai Wei, tegaskan hal ini. Jika hari ini ada yang membawanya masuk, artinya dia berani melawan grup Yang. Apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Aku akan menjadi semakin sukses tanpamu. Karirku akan menanjak dengan sangat cepat. Sedangkan kamu yang telah meninggalkan aku, tidak akan bisa memasuki lingkungan masyarakat kelas atas di kota Shangjing ini. Petugas keamanan, kenapa tidak segera menyeret orang tidak tahu sopan santun ini? Siapa bilang tidak ada yang membawa Qin Heng? Siapa bilang Qin Heng tidak punya undangan ini? Xie Yubing, kamu sengaja ingin melawanku? Chai Wei, Qin Heng juga adalah temanku. Aku hanya membawa teman ke pesta aja. Ini bukan berarti aku ingin menentangmu. Hebat sekali temanku yang satu ini. Mulai hari ini, persahabatan kita sudah resmi berakhir. Shaoshuan, ayo kita pergi sekarang. Chai Wei hanya sedang sedikit merasa emosi. Sifat aslinya sebenarnya tidak jahat. Jangan memasukkan ucapannya ke dalam hati. Kamu tidak perlu selalu membelanya terus. Dia sudah menjadi orang dewasa sekarang. Dia harus belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Tapi selama 3 tahun belakangan ini, aku mengangkatnya ke posisi terlalu tinggi. Hingga dia hanya bisa mendengar pujian, seperti suara-suara yang sangat memujanya. Wajar jika dia akhirnya menjadi sombong, dan juga memiliki sifat yang angkuh. Semoga dia bisa segera sadar. Baik, ayo kita masuk ke dalam. Keluarga Tang Chengxi memberikan sebuah hadiah, yaitu patung Buddha dari kayu cendana. Keluarga Song Chengma memberikan kipas giok. Keluarga yang memberikan hadiah resor alam. Tuan, di mana hadiah yang sedang kamu bawa? Ini adalah Rui Giok pesanan khusus Maha Guru Bai Huai. Mendoakan Tuan Tua Yuan panjang umur. Ini tanda mata dari keluarga Xie. Kado keluarga Xie milik mereka. Yang aku tanyakan kado Tuan ini. Jangan bilang Tuan ini tidak membawa kado. Apa maksudmu? Dia adalah temanku. Tentu saja kadoku adalah miliknya. Nona Xie, ini perjamuan Tuan Yuan. Tentu harus mengikuti aturan keluarga Yuan. Jika Tuan ini tidak membawa kado, maka maaf. Keluarga Yuan kami tidak menyambut tamu tak diundang ini. Benar, Nak. Numpang makan dan minum harus lihat tempat. Bahkan tidak membawa kado sama sekali.
Bukankah ini sama saja dengan menginjak harga diri Tuan Tua Yuan? Siapa bilang aku tidak membawa kado? Qin Heng, jangan sok pahlawan. Semua kado ini harus diperlihatkan langsung kepada Tuan Yuan. Kamu adalah temanku. Meski tidak membawa kado, tidak ada yang berani menyulitkanmu. Jangan memberikan barang sembarangan, hanya untuk sekadar basa-basi. Tenang saja, ini hanya masalah kado. Aku benar-benar punya, ini kadoku. Qin Heng, kamu sudah gila ya? Jangan bilang buah persik ini adalah barang-barang kampungan hasil tanammu sendiri. Ini hasil tanamanku sendiri, kenapa? Apa kamu tidak melihat kado lainnya? Hanya sebuah buah persik. Dan kamu menyebutnya sebagai kado. Nona Shi, ini perjamuan keluarga Yuan. Yang datang semua elit Shangjing, bukan seperti pasar sayur. Menurutku temanmu ini tidak memiliki rasa hormat pada Tuan Yuan. Orang seperti ini tidak pantas menjadi tamu keluarga Yuan. Cukup, pantas tidaknya Qin Heng menjadi tamu, keluarga Yuan yang harus memutuskan. Kamu hanya seorang pembawa acara. Siapa yang memberimu keberanian untuk terus-menerus menyulitkan temanku? Aku yang memberikannya, kenapa? Bukankah kamu bilang tamu keluarga Yuan diputuskan oleh orang keluarga Yuan? Sekarang aku memberitahumu dia tidak pantas. Yuan Sibing, Qin Heng teman yang kubawa. Kamu jangan terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan? Dia membawa persik busuk untuk mempermainkan keluarga Yuan kami. Apa itu tidak keterlaluan? Aku memberitahumu, aku sudah mendengar kabar angin. Guru kakekku juga akan datang hari ini. Sampah seperti ini, jika mengganggu pandangan guru kakekku, siapa yang sanggup bertanggung jawab? Dia yang dulu menstabilkan nasib negara, 3 kepala keluarga dari 4 keluarga besar, semuanya menghormatinya sebagai guru dewa. Tapi dia sudah lama tidak muncul. Aku kira itu hanya sebuah legenda. Ternyata orang itu benar-benar ada. Tentu saja ada. Dia adalah tamu kehormatan keluarga Yuan. Jika karena satu persik busuk ini membuat tamu kehormatan itu marah, kepala kalian semua tidak akan cukup untuk membayarnya. Bagaimana jika aku adalah tamu kehormatan keluarga Yuan itu? Qin, aku tidak punya waktu meladeni omong kosongmu, guru kakekku itu. Setidaknya sudah berumur 100 tahun lebih, kamu bahkan berani berpura-pura menjadi dia? Otakmu sudah ditendang keledai ya? Demi harga diri, Qin Heng, kamu benar-benar berani membual. Tidak tahu kamu gila atau bodoh. Tahan kudamu. Kalian akan segera mengetahuinya. Teruslah berpura-pura, kamu bilang kamu tamu kehormatan macam apa? Yang memberi hadiah persik desa yang hanya dijual kiloan? Anak muda zaman sekarang, benar-benar semakin tidak tahu aturan. Aku sarankan kamu berhati-hati. Persik panjang umurku ini, nilainya lebih tinggi dari hadiah kalian. Bahkan jika semuanya digabungkan. Saat persik mahal semua hadiah, ternyata kamu memang pandai mengarang cerita. Apalagi yang mau kamu karang? Bilang itu ditanam oleh Dewi Ibu Ratu? Atau dipetik oleh Sun Wukong? Kakak Bing, dia memang begini. Tadi saat berada di depan, karena tidak punya surat undangan, dia membual bilang ingin menghubungi Tuan Yuan. Sekarang dia hanya mengulangi trik lamanya. Dia tahu persiknya ini pasti akan membuat tetua marah. Jadi dia sengaja membual untuk menipumu. Guru sang tetua, jika identitas aslinya Qin Heng adalah orang yang dimaksud itu, sepertinya semuanya menjadi masuk akal. Qin, aku tidak menyangka kamu memiliki rencana tersembunyi yang dalam. Mau menipuku hanya dengan persik busuk? Aku memberitahumu, aku tidak sebodoh itu. Tunggu sebentar. Gimana? Kamu mau membelanya? Atau kamu berpikir setelah dia membuat kakekku merasa sangat marah, keluarga Xie mampu menanggung konsekuensinya? Bagaimanapun juga, buah ini hadiah untuk Tuan Yuan. Apakah nilainya memang benar rendah? Tuan Yuan sendiri yang akan menilainya. Tidak sopan memutuskannya secara sepihak. Qin, kamu memang benar-benar hebat. Membuat nona muda keluarga Xie berkali-kali membela dirimu seperti ini. Tapi jangan pikir sandiwara kalian ini bisa membuatku merasa ketakutan. Mataku masih bisa melihat jelas. Aku bisa mengenali sebuah buah persik. Pandanganmu sebagai rakyat biasa ini tidak ada bedanya dengan orang buta. Qin Heng, berbohong juga ada batasnya. Semua orang di sini orang terpandang, merupakan sosok yang sangat berpengaruh. Kamu malah mengarang cerita bohong ini. Apa kamu mau membodohi kami semua? Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Ini dinamakan buah persik Xuan Yuan. Hanya berbuah sekali setiap 50 tahun. Rakyat biasa bisa memperpanjang umur 10 tahun. Buah persik ajaib apanya? Kenapa tidak bilang ini buah abadi? Qin, selagi ucapan bohongmu itu belum sampai ke telinga kakekku, segera berlutut dan memohon maaf padaku. Mungkin aku akan membiarkanmu tetap hidup. Jika tidak, saat kakekku datang nanti, Yesus pun tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Bukankah Li Xiaoshuan sudah berpengalaman? Menyuruhku untuk meminta maaf? Kamu tidak pantas menerimanya. Kamu sungguh sangat berani. Untuk menghadapi orang sepertimu, meminta maaf saja terlalu mudah bagimu. Jadi, aku mengubah rencanaku. Buah persik ajaib ya? Aku ingin kamu berlutut sekarang. Jilat sisa kotoran ini seperti anjing. Bajingan, apa yang sudah kamu lakukan? Kakek, kamu sudah datang. Ada bocah yang tidak tahu diri. Dia memalsukan persik dewa dengan persik palsu. Aku sedang memberinya pelajaran. Kakek biasanya sangat menyayangiku. Hari ini, hanya demi persik palsu ini, kamu memukulku? Persik palsu? Ini adalah persik Xuan Yuan. Aku sangat ingin memukulmu sampai mati. Apa itu persik Xuan Yuan? Mungkinkah persik ini benar-benar persik dewa? Umurku akan segera berakhir. Sudah bertahun-tahun aku terbaring sakit.
Aku mengandalkan persik ini untuk selamat. Apakah kamu mengetahui bahwa aku sudah menunggu selama 50 tahun, sekarang semuanya telah kamu hancurkan? Kamu pasti berharap agar tubuh tua ini segera mati, agar kamu bisa mengambil alih bisnis. Tidak, kakek. Aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Bukankah aku sudah menyuruh orang mengurungmu? Siapa yang berani membiarkanmu keluar? Ayah. Nanti aku akan membuat perhitungan denganmu. Murid tidak berbakti ini gagal mendidik. Mohon guru menghukumku. Salam hormat kepada leluhur. Apa? Ternyata dia benar-benar adalah gurunya kakek? Guru pendiri dari keluarga Yuan? Apa kamu sedang bercanda? Mana mungkin guru pendiri semuda ini? Lancang, kultivasi guru sangat tinggi, sudah lama memiliki usia abadi, dan tidak akan pernah menua. Bagaimana mungkin kamu meragukannya? Pak Yuan, kamu ditipu olehnya. Aku sudah bersama Qin Heng 3 tahun. Dia hanyalah seorang menantu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia adalah gurumu? Tidak berguna? Saat penjajah menyerang perbatasan dulu, dunia sedang berada dalam kekacauan. Saat tanah air sedang terancam, gurulah yang membasmi iblis 8 wilayah. Dia telah memutus keberuntungan musuh dan melindungi seluruh rakyat kita. Jika orang sepertinya dianggap tidak berguna, siapa di negara Xia masih punya harga diri? Karena sekarang sudah terlalu lama damai. Hal itu membuat kalian para generasi muda melupakan nama pahlawan. Ternyata Qin Heng adalah sosok pahlawan yang sangat hebat. Guru, mereka telah berkata kasar padamu. Bagaimana kamu akan menghukum mereka? Yang Chai Wei, apakah sekarang kamu menyesal? Gak mungkin. Aku presiden wanita nomor 1 Shangjing. Mana mungkin aku salah? Sampai sekarang pun, kamu masih belum menyesal? Aku tidak bersalah. Identitasmu begitu hebat. Tapi membiarkanku memerintahmu sesukanya. Kenapa tidak pernah memberitahuku? Seandainya kamu memberitahuku lebih awal, aku tak akan berani menyinggungmu. Menghormati orang lain adalah aturan yang paling mendasar, baik kepada para bangsawan ataupun kepada rakyat jelata. Kebaikan akan membawa banyak bantuan. Itu sebabnya kakekmu sukses besar. Kejahatan hanya akan membawa kesepian, keluarga yang hancur di tanganmu. Apa kamu masih belum ngerti? Kamu adalah dewa yang berada jauh di atas, memegang kendali hidup dan mati. Jika kamu ingin membunuhku, segera main tangan saja. Tapi soal keluarga yang hancur di tanganku, aku membantah. Aku memegang proyek Haizuan, skala bisnis keluarga yang meningkat 3 kali lipat di tanganku. Aku mendekati Shaoshuan, hanya demi kebaikan keluarga yang... Apa kesalahanku sebenarnya? Kamu pikir proyek Haizuan berhasil karena bantuan Li Shaoshuan? Tuan Yuan, tolong kasih tahu dia. Nona Yang, keluarga Yuan membantu keluarga Yang selama ini. Hanya demi wajah keluarga leluhur. Mengenai orang yang kamu sebut, aku tidak pernah menemuinya. Qin Heng memberikan proyek itu padaku. Apa yang dikatakannya itu benar. Kamu tak pernah bertemu Tuan Yuan. Aku gagal menemui Tuan Yuan hari itu. Tapi Chai Wei, aku sungguh mencintaimu. Setelah itu aku berjuang keras demi mengurus proyek ini. Kamu melihat semua usahaku. Benar, Qin Heng. Meski kamu membantu mendapatkan proyek ini, kamu telah meninggalkan aku. Hanya karena masalah kecil. Saat keluarga yang sedang terpuruk, Shaoshuan datang membantuku. Dia membantu atau menjatuhkanmu saat terpuruk? Dia sendiri yang paling mengetahuinya. Apa maksudmu? Bisnis keluarga Li di luar negeri sudah dinyatakan bangkrut 5 tahun lalu. Ayah Li Shaoshuan menghadapi krisis hutang puluhan miliar. Padahal ayah dan anak itu mengemis untuk hidup di sana. Mereka mustahil bisa melunasi hutang. Demi menghindari penjara, Shaoshuan dibantu bibinya Li Shuyi untuk pulang. Mereka berencana mencuri aset keluarga Yang. Sebagai kepala keluarga Yang, apa kamu tidak pernah memeriksanya? Apa? Kamu membohongiku? Shaoshuan, perkataan Qin Heng bohong kan? Tentu saja itu tidak benar. Dia sedang berusaha memfitnahku. Kartu bank berisi uang proyek ada pada dirinya sekarang. Apa aku bicara jujur? Akan ketahuan setelah diperiksa. Baik, Shaoshuan. Segera keluarkan kartunya. Aku ingin mempermalukan dia. Aduh, Kai Wei. Uang di kartu itu masih utuh. Ini hanyalah taktik provokasinya. Jangan sampai terjebak tipuannya. Nanti aku tunjukkan saat di rumah. Aku mau melihatnya sekarang. Chai Wei, jangan seperti ini. Kamu harus mempercayaiku. Chongshan, tolong bantu aku. Cepat geledah dia. Jangan, tidak boleh melihatnya. Ambilkan mesin pos itu sekarang. Tuan Yuan, saldo kartu ini 0. Tolong periksa kembali. Apa kamu yakin dana proyek kita dikirimkan ke dalam kartu ini? Tuan Yuan, nomor kartunya benar. Kami memang mengirimkan uang ke kartu ini sebanyak 60 miliar. Genap 60 miliar. Menghilang begitu saja. Yang Chai Wei, ini kejahatan ekonomi besar. Kamu harus memberi penjelasan keluarga Yuan. Shaoshuan, apa yang sebenarnya terjadi? Yang Chai Wei, aku tidak menyangka kamu mudah menyerahkan dana proyek padaku. Kamu sendiri yang terlalu bodoh. Ini bukan salahku. Sekarang uang ini sudah dipindahkan bibiku ke luar negeri.
Sedangkan kamu, tunggu saja sampai membusuk di penjara. Apa katamu? Kamu membohongiku, kamu terus membohongiku. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu ingin mencelakaiku? Menurutmu kenapa? Gadis kaya, bodoh, dan cantik sepertimu, siapa yang akan melepaskannya? Sayangnya, sisa hidupmu akan kamu habiskan di dalam penjara. Seandainya ada sedikit lebih banyak waktu, aku pasti akan mencicipi tubuhmu. Dasar kamu brengsek. Keluarga yang tidak akan melepaskanmu. Halo, Sekretaris Leo. Periksa dana proyek Teluk Haizu. Jika ada pengiriman dana lagi, segera hubungi bank untuk mencegatnya. Direktur Yang, 5 menit lalu, bank sudah menelepon untuk konfirmasi. Wakil Direktur Lee sudah menyetujuinya. Sekarang uangnya sudah dikirimkan ke sebuah rekening luar negeri. Sepertinya tidak bisa ditarik kembali. Jangan membuang energi, Direktur Yuan. Aku rasa kerugian 60 miliar ini bagi keluarga Yuan adalah sebuah pukulan yang sangat menyakitkan, kan? Yang Chai Wei tidak bisa melunasinya. Tapi, jika kalian melepaskanku, aku bisa mengembalikan setengahnya. Coba pikirkan baik-baik. Guru besar, coba kamu lihat. Urusan bisnis, ikuti aturan pebisnis saja. Aku tak punya hubungan dengan Yang Chai Wei. Jangan mengkhawatirkan aku. Baik, Nona Yang. Mengingat semua aset atas nama grup Yang tidak akan cukup untuk membayar utangmu. Aku akan memanggil pengacara terbaik untuk memberimu hukuman yang sangat berat. Tunggu sebentar, Direktur Yuan. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa mendapatkan uang itu kembali. Mendapatkannya kembali? Bagaimana kamu berencana untuk mendapatkannya? Aku akan memeriksa pemilik akun itu. Jika dia tidak mengembalikan uangnya, aku akan segera menuntut dia. Yang Kai Wai, oh Yang Kai Wai, kamu benar-benar sangat kekanak-kanakan. Di balik akun itu hanyalah sebuah perusahaan fiktif saja. Dia sama sekali tidak takut dituntut. Akun perantara seperti ini, aku memiliki 18 akun. Kamu tak akan menemukannya walau sampai mati. Kamu, rencanamu benar-benar sangat jahat. Orang sepertimu yang terlahir kaya, nona kaya yang bergelimang harta. Mana mungkin mengerti perjuangan keluarga sederhana untuk bisa sukses butuh banyak usaha. Demi hari ini, aku sudah merencanakannya selama 5 tahun. Aku melangkah dengan sangat hati-hati. Iya, aku memang terlalu bodoh. Ternyata tak pernah melihat wajah aslimu. Inilah pelajaran yang pantas kudapatkan. Apa kamu sekarang sudah merasa puas? Ini bukan masalah puas atau tidak. Hasil dari perbuatanmu sendiri. Kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Tunggu apa lagi, Direktur Yuan? Segera tangkap dia. Biarkan dia mendekam di penjara. Tuan Sun, mohon bantuannya. Nona Yang, ikutlah denganku. Lepaskan putriku. Ibu, kenapa ibu datang? Yang Chai Wei, kamu benar-benar anak yang belum dewasa. Sudah dewasa, masih saja memanggil orang tua. Ibu Wang, putrimu mengakibatkan grup Yuan kerugian ekonomi sebesar 60 miliar. Ini sudah mencapai standar kejahatan ekonomi yang sangat besar. Putrimu sebagai direktur utama wajib bertanggung jawab atas ini. Aku hanya bertindak sesuai hukum. Aku harap kamu bisa mengerti. Direktur Sun, masalah hari ini memang benar adalah kelalaian dari pihak grup yang kami. Direktur utama grup yang kami tidak akan pernah menghindari tanggung jawab hukum yang seharusnya. Kamu mendengarnya? Ibumu datang pun tidak akan berguna. Hukum tetaplah hukum. Kejahatan yang kamu lakukan sendiri, tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanmu. Ibu, ini adalah kesalahanku. Aku tidak mengelola keluarga yang dengan baik. Aku sudah mengecewakan kakek. Nanti kamu dan ayah harus hidup dengan baik di luar sana. Anggap saja aku bukan lagi putrimu. Jangan berbicara sembarangan. Kamu selamanya adalah putri ibu. Cukup. Kamu pikir ini lokasi syuting? Walaupun sandiwara kamu sangat mengharukan, itu tidak akan bisa mengubah nasib yang Chai Wei membusuk di penjara. Ini adalah surat keputusan grup yang dikeluarkan Dewan Direksi pagi ini. Seluruh pemegang saham sepakat untuk memecat Yang Chai Wei dari jabatan Direktur Utama. Aku yang akan mengambil alih. Yang Chai Wei, ibumu datang untuk melucu? Grup yang sudah tidak bisa membayar utang. Sudah bangkrut dan tidak tertolong lagi. Apa gunanya mengganti Direktur Utama? Hahaha. Direktur Sun, dana proyek untuk Teluk Haizu hilang setelah aku menjabat sebagai Direktur Utama. Jadi yang seharusnya masuk penjara adalah aku. Ibu, kenapa kamu? Aku dan beberapa anggota Dewan Direksimu, hubunganku dengan paman-paman itu cukup baik. Ayahmu itu orang yang tidak berguna. Setelah kakekmu meninggal dunia, kamu mengelola bisnis keluarga besar ini sendiri. Ibu tetap merasa tidak tenang. Jadi, ibu meminta mereka membuat surat keputusan Dewan Direksi ini. Jika suatu hari kamu tertimpa masalah, segera bubuhkan stempelnya. Tenang, ini memiliki kekuatan hukum. Waktu dan stempelnya sudah sesuai. Ini adalah surat keputusan yang sah. Nyonya Wang, apa kamu sudah memikirkannya? Melihat jumlah uang dalam kasus ini, meski dikurangi, hukumannya tetap 40 tahun. Putrimu itu masih sangat muda. Jika itu kamu yang dihukum, sepertinya tidak mungkin bisa keluar lagi. Aku sudah memikirkannya. Ibu, jangan lakukan itu. Mari, silakan ikut denganku sekarang. Tuan Chin, kesalahan anak tanggung jawab ibu. Yang Chai Wei pernah bersikap keterlaluan kepada Qin Heng sebelumnya. Aku mewakili Yang Chai Wei, meminta maaf padamu. Chai Wei, ibu tidak bisa menjagamu lagi. Kelak kamu harus belajar menahan emosi.
Jangan selalu ingin menang sendiri. Ibu tak ingin kamu jadi bos wanita Shangjing. Ibu hanya ingin kamu bisa menjalani hidup dengan tenang. Ibu jangan pergi. Qin Heng, aku bersalah. Aku benar-benar menyesal. Kamu pasti bisa menyelamatkan ibuku, kan? Aku bersedia masuk penjara. Tolong selamatkan ibuku, aku mohon. Kenapa selalu saat kehilangan orang terdekat, kamu baru menyadari kesalahanmu? Maaf, aku bersedia di penjara. Atau kamu boleh mengambil nyawaku. Qin Heng, aku mohon membantuku. Director Sun, mohon tunggu sebentar. Leluhur, aku hanya menjalankan tugasku. Mohon jangan menyulitkan posisiku. Tenang saja, kamu menjalankan hukum. Aku tidak akan mencampurinya, tapi uang ini bisa ditarik kembali. Apa leluhur? Leluhur benar-benar punya cara untuk menarik kembali uang ini. Begitu proyek Haizuan selesai, ini membantu ratusan ribu warga Shangjing. Aku tidak akan membiarkan uang itu mengalir keluar dari Daxia. Namun jika uang itu kembali, demi wajahku, jangan menyulitkan Yang Chai Wei lagi. Itu sudah pasti. Asalkan uang itu sudah kembali, grup yang hanya melanggar kontrak. Ini bukan sebuah tindak kriminal. Keluarga Yuan kami juga tidak perlu menyulitkan mereka lagi. Director Sun, bagaimana menurutmu? Asalkan tetap sesuai hukum, aku akan menuruti kakek. Bawa Li Xiaoshuan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Aku punya 18 akun transit. Sekarang uang ini sudah meninggalkan Daxia. Qin Hei tidak mungkin menariknya kembali. Memang tidak bisa dilacak di Daxia, tetapi uang di 18 akun transit milikmu itu, semuanya akan menuju ke akun ayahmu, yang dibuat rahasia 5 tahun lalu. Akun itu berada di Swiss. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu menyelidikiku? Sejak hari pertama kamu kembali, aku sudah mengetahui semua latar belakangmu. Terima kasih. Besok aku ingin menemui pamanmu, yaitu Pak Yuan dari grup Yuan, untuk membahas proyek Teluk Haizu. Bisakah kamu membantuku mengenalkannya? Tentu saja bisa. Aku akan mengatakannya besok. Tapi sebelum aku pergi, bolehkah aku meminta ciuman selamat malam? Aku pulang duluan. Xiao Yue, bantu aku menyelidiki seseorang. Qin Heng, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi kita tidak memiliki dendam. Kenapa kamu selalu mengincarku? Aku tidak pernah mengincar siapapun. Tapi aku harus memastikan uang ini digunakan untuk rakyat negara Xia. Baik, meskipun kamu mengetahuinya, lalu apa? Mana mungkin kamu bisa menghentikan pengiriman uang dari Bank Swiss? Bodoh. Adik junior kami, Su Jingyue, adalah pemegang saham terbesar Bank Swiss. Xiao Yue, mulai sekarang, bekukan semua aset keluarga Li yang ada di Bank Swiss. Siap, Guru. Aset keluarga Li 5 menit yang lalu sudah cair. Totalnya mencapai 50 miliar. Sekarang sudah dibekukan semuanya. Aku mengerti. Kembalikan semua uang ini dalam 10 menit ke rekening milik grup Yuan. Lalu, hubungi polisi untuk menangkapnya. Guru besar, kenapa hanya ada 50 miliar? Kemana 10 miliar sisanya? Hahaha, Qin Heng, kamu akhirnya kalah satu langkah. 10 miliar sisanya di tangan bibiku. Dia tidak mengirimnya ke rekening Li. Selama uang itu masih ada, keluarga Li kami masih bisa bangkit lagi. Tenang saja, dia tidak bisa melarikan diri. Pesawatnya berangkat setengah jam lagi. Nomor penerbangannya adalah AI-1670. Dia ingin terbang ke barat laut, lalu keluar lewat darat. Direktur Sun. Kalian masih sempat menangkapnya sekarang. Iya. Baik, aku akan segera mengirim orang. Penumpang pesawat EAS Sen 902 menuju barat laut. Mohon perhatikan pengumuman ini. Penerbangan ini akan segera ditutup dalam waktu 10 menit lagi. Penumpang yang belum masuk pesawat, segera menuju ke gerbang 18. Siapa kalian? Atas dasar apa kalian menangkapku? Kami adalah agen dinas rahasia. Kami sedang menjalankan tugas secara hukum. Ikut kami sekarang. Guru besar baru saja menerima kabar. Li Shuyi sudah berhasil ditangkap. 10 miliar terakhir sudah kembali. Selesai, gawat. Kerja keras keluarga Li sudah hancur. Bagus kalau uangnya sudah kembali. Pergi bekerja dulu. Iya. 10 miliar ini adalah prestasi besar. Sun Tua ini bisa bergeser naik sedikit.
Qin Heng. Terima kasih kepadamu. Jika kamu mau berterima kasih pada kakek dan ibumu. Dulu aku sangat kekanak-kanakan. Aku tidak pernah memahami kakek. Kenapa memintaku menikahi pria yang tidak aku sukai? Makanya aku selalu mengguruimu, memerintahmu sesuka hatiku, dan menjadikanmu tempat pelampiasan. Sekarang aku menyadari, aku sangat konyol. Apa kamu sudah memahaminya? Masih belum sepenuhnya memahami. Tapi aku mengetahui kakek melakukannya untuk melindungiku, melindungi keluarga yang kita. Chongshan, kemari dan jelaskan padanya. 3 tahun yang lalu, keluarga yang sedang mengalami krisis. Kakekmu mendaki gunung saat sekarat, meminta guru menjadi suami tak berguna demi melindungi kalian 3 tahun. Niat aslinya adalah agar guru menumbuhkan perasaan padamu dan tinggal lebih lama lagi. Meski cara Yang Huai Song egois, dia adalah murid leluhur yang paling berbakat. Saat penjajah menyerang dulu, dia menghancurkan kekuatannya sendiri, membantu guru membasmi iblis. Keluarga Yuan pun menyetujui itu. Ternyata memang seperti itu. Qin Heng. Apa kamu tidak pernah mencintaiku? Tidak pernah. Aku hanya menjalankan amanah kakekmu, menjalankan kewajiban sebagai suami. Sebenarnya, setelah kita bercerai, aku merasa sangat sedih. Tiba-tiba aku menyadari, kamu sangat penting bagiku. Saat mendengar kamu kenapa-kenapa, aku segera pergi mencarimu. Tapi meski bertemu kembali, aku sulit melepaskan harga diri. Dahlah, meski aku mengatakannya, kamu tidak akan mempercayaiku. Aku mempercayaimu. Kenapa? Apa kamu tidak merasa aku berbohong? Karena aku selalu mengetahuinya, bahwa sifat aslimu tidak buruk, dan pada saat ini, aku bisa merasakan ketulusan hatimu. Tapi aku bersikap sangat buruk padamu. Aku tidak pernah mau mengalah padamu. Itu karena obsesimu terlalu dalam. Obsesi? Aku tidak mengerti. Sesuatu yang terlalu kaku mudah patah, sikap terlalu kompetitif akan membuatmu tersesat. Yang Chai Wei, kamu memiliki ibu dan kakek hebat. Kamu tumbuh dalam kebahagiaan dan cinta. Apakah gelar Presiden Wanita nomor 1 Shang Jing memang terasa sangat penting bagimu? Aku mengerti sekarang, terima kasih Qin Heng. Kata-katamu hari ini sungguh menyadarkan aku akan banyak hal. Pulang dan perlakukan ibumu dengan baik. Iya ibu, ayo kita pulang sekarang. Guru leluhur baru menerima laporan keuangan. 60 miliar sudah kembali semuanya. Ingin ditransfer ke keluarga yang sekarang. Tidak perlu dilakukan. Kualifikasi grup yang sebenarnya tidak cukup. Pilih partner bisnis yang lebih cocok. Iya, itu benar. Menurut Anda, siapa yang lebih cocok? Berikan saja kepada keluarga Xie. Xi Donghua adalah seorang jenius bisnis. Bahkan Huai Song pun dulu. Bukan tandingan bagi dirinya. Ini adalah pilihan yang terbaik. Bagi seluruh rakyat di Shangjing, guru, murid memiliki sebuah permohonan. Persik Xuan Yuan berbuah 50 tahun sekali. Jika terinjak, buahnya akan segera habis. Mengenai Persik Xuan Yuan ini, murid tentu tidak berani mengharapkannya. Tapi sekte Xuanmen sekarang sangat sepi. Apakah guru ingin mengambil murid lagi? Mengambil satu murid lagi? Apa kamu memiliki calonnya? Lihat cucuku yang tidak berguna ini. Lupakan saja keinginan itu. Di Shangjing masih ada satu orang yang memiliki bakat yang sangat bagus. Dia bisa menjadi muridku. Siapakah orang yang dimaksud? Nona keluarga Shi Yubing. Bagaimana menurutmu? Apa kamu bersedia menjadi muridku? Tentu saja aku bersedia, guru. Kalau begitu, ayo ikuti aku. Kenapa aku tidak memiliki cucu perempuan? Kenapa kamu bukan seorang perempuan saja? Bukan aku. Hanya semangkuk mie. Habiskan lalu segera pergi. Jangan bahas hidangan Fo Tiao Chiang. Kamu mendengarnya atau tidak? Aku mengerti. Pak Bos, 1 mie sup domba. Guru, kamu mau makan apa? Mie sapi saja. Tambah 1 mangkuk mie sapi lagi. Iya, pesanan segera datang. Tuan Qin dan Nona Xie. Ternyata kamu adalah Bibi Wang. Kok kalian ada di sini? Aku dan guru sedang mengurus sesuatu. Hanya mampir saat melewati Shangjing. Kalian tunggu di sini. Aku segera memanggil Chai Wei. Kai Wai. Lihat siapa yang datang. Qin Heng. Warung mie ini milikmu. Tempat ini lumayan bagus. Hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Maaf, jangan menertawakanku. Dulu tak lama setelah kamu kembali, terdengar kabar bahwa kamu menutup grup Yang, bahkan menyumbangkan hampir seluruh harta milik keluarga Yang. Aku khawatir, kamu kenapa-kenapa? Sekarang melihatmu baik-baik saja, aku merasa lega. Itu semua berkat Qin Heng menyadarkanku tepat waktu. Dulu aku ingin membuktikan diri, menjadi wanita tangguh di Shangjing. Setelah melepaskan semua obsesi itu, aku dan ibuku hidup bahagia. Jangan bahas itu lagi, aku buatkan mie dulu untuk kalian. Ingat, tambahkan banyak daging, dan tambahkan 2 butir telur. Kehangatan duniawi ini sangat menenangkan hati manusia. Perubahan Chai Wei sungguh besar. Huai Song, jika melihat ini, kamu pasti merasa puas juga.
Kirimkan alamatnya padaku. Aku OTW. Guru, apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada Xiao Yue. Luka-lukanya sangat parah. Sekarang sedang dalam penanganan darurat. Bukannya kakak senior Yue praktisi kultivasi? Kok bisa terluka parah?